Pemurnian Ki terkuat, episode 481-490. Bab 481 sulit ditolak. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Chen Xiangwen jatuh ke tanah, melihat sosok resep Yu tidak jauh dari sana, matanya penuh kejutan. Dia segera pulih, mengertakkan gigi dan berdiri, segera berlari ke sisi Yu Ruobing di depan, memeluk Yu Ruobing, dan berlari ke belakang pilar batu besar. Mungkin karena terlalu ketakutan, Yu Ruobing pingsan. Chen Xiangwen meletakkan jarinya di depan hidung Yu Ruobing untuk merasakan nafasnya. Pernapasan sangat stabil, seharusnya baik-baik saja. Chen Xiangwen menghela nafas lega, mengangkat kepalanya lagi, dan melihat situasi di dalam gereja. Hanya dalam beberapa detik, hanya Uskup Agung yang tersisa di gereja. Wajah Uskup Agung ditutupi kerudung dan tidak ada ekspresi yang terlihat. Namun dari gerakan tubuhnya yang kaku, dia tertegun. 8 uskup kulit hitam di gereja semuanya adalah perwira yang cakap, dan budidaya setiap orang tidak kurang dari wilayah Huzun. Di antara 20 orang berjubah ungu, kebanyakan dari mereka berada di ranah Grandmaster, dan beberapa dari mereka telah mencapai ranah seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah kekuatan inti dari Sekte Dewa Penyihir. Secara keseluruhan, ini lebih kuat dari keluarga seni bela diri tersebut. Mereka diselesaikan dengan begitu mudah oleh Fang Yu. 2 pukulan, 1 pukulan merobohkan lebih dari 20 pria berjubah ungu, dan 1 pukulan menewaskan 8 uskup kulit hitam yang mengenakan topeng meringis khusus dari klan Xuanming. Bagaimana itu bisa terjadi? Uskup Agung memandang Fang Yu tidak jauh di depannya, tidak ada rasa percaya diri di hatinya, hanya panik dan panik. Setiap hari aku mencoba menghadapiku, aku berdiri di depanmu sekarang, kenapa kamu tidak bergerak? Fang Yu berkata dengan mata menyipit, nadanya sedikit dingin. Merasakan niat membunuh Fang Yu, Uskup Agung mundur lagi dan lagi. Ledakan. Pada saat ini, sesosok muncul di belakang Uskup Agung, mendarat sekitar 10 meter di depan Fang Yu. Heisha lah yang dilempar ke tangga oleh Fang Yu. Pada saat ini, roh jahat hitam itu memiliki kerikil yang terperangkap di berbagai bagian tubuhnya, yang tampak sedikit mengalir. Kamu, apakah Fang Yu? Heisha menatap Fang Yu, matanya yang gelap sedikit bersinar. Ya, itulah yang ingin dibunuh oleh Raja Abadi. Fang Yu tersenyum. Heisha tidak berbicara. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, semua kerikil yang terperangkap di tubuhnya langsung terpental. Heisha menoleh dan tampak menggerakkan otot dan tulangnya. Sudah lama sekali saya tidak dipukuli dan diterbangkan. Kata Heisha, nadanya masih tenang. Tapi alis Fang Yu berkerut, dan berkata, jujur saja, bukankah suaramu sudah berkembang sempurna? Suaranya sangat buruk. Mendengar kata-kata ini, Heisha tiba-tiba berhenti, menatap lurus ke arah Fang Yu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kamu bisa bertanya padanya apakah kamu tidak percaya padaku. Fang Yu memandang Uskup Agung. Uskup Agung sangat bersemangat. Hehehe, Heisha tiba-tiba tersenyum menakutkan. Fang Yu mengerutkan kening lebih erat. Suara monster itu awalnya jelek, dan tawanya semakin tak tertahankan. Sungguh, Fang Yu masih ingin berbicara. Aku harus mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri hari ini. Heisha berteriak dengan tajam. Mulutnya yang seukuran ibu jari tiba-tiba terbuka seukuran wajahnya. Fang Yu berhenti bicara, menendang kakinya dan bergegas ke depan. Heisha berdiri di tempatnya, menghadap Fang Yu yang bergegas ke depan, mulutnya semakin besar, bahkan lebih besar dari kepalanya. Jauh di dalam tenggorokannya, cairan hijau mengembun. Engah, saat Fang Yu hendak bergegas ke depannya, mulut Heisha tiba-tiba menyemprotkan cairan hijau. Nafas busuk mengalir ke wajahnya dengan bau darah. Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia segera menyingkir. Tusuk. Sekelompok besar cairan hijau jatuh ke tanah di depan, dan tanah segera meleleh menjadi lubang satu demi satu. Itu menjijikkan. Mencium bau darah yang kental di udara, Fang Yu langsung menahan napas, melintas di belakang Heisha, dan menendang punggung Heisha. Tubuh Heisha seperti karet, tiba-tiba berputar ke samping. Fang Yu menendangnya hingga kosong. Heisha menoleh dan memukul dada Fang Yu dengan pukulan. Ledakan. Terdengar suara teredam. Fang Yu mundur selangkah. Meski Heisha seperti anak kecil, namun kekuatan yang terkandung dalam pukulannya cukup dahsyat. Fang Yu menghadap Heisha dengan telapak tangan. Zen Qi bergegas menuju Heisha. Heisha berkata,
dan semua ledakan energi yang menyebalkan memasuki mulutnya. Dan mulutnya juga melebar hingga sangat berlebihan. Tuen, mulut Heisa tertutup, dan seluruh tubuhnya menggembung seperti balon udara. Kemudian, ia menoleh untuk melihat Fang Yu, sepasang mata hitam bersinar, dan pada saat yang sama senyuman jahat muncul di sudut mulutnya. Ledakan, Heisa membuka mulutnya, dan ledakan kemarahannya yang sangat kuat mengarah ke Fang Yu. Fang Yu menyilangkan tangan di depannya, melawan kelompok energi sejati ini secara frontal. Namun dia masih terdorong sejauh puluhan meter, dan tanah terseret hingga kakinya retak. Lagi pula, itu adalah ledakan kemarahannya sendiri. Dagingnya seperti tolol, menarik. Fang Yu memandang Heisa yang telah kembali normal, matanya basah kuyup. Dia tiba-tiba menemukan bahwa makhluk abadi tampaknya memiliki vitalitas yang sangat kuat, dan ada banyak cara untuk bertahan hidup. Misalnya cairan hantu yang ditemui sebelumnya dapat bertahan selama masih ada setetes cairan. Ada juga Yan Yao yang memiliki Eye of the Prophet dan bisa menghindari kerusakan fatal dengan sempurna. Namun Blacksa masa kini, seluruh tubuhnya seperti karet, penuh ketahanan, sulit menimbulkan kerusakan. Klan abadi, ternyata begitu. Fang Yu berkata dalam hatinya. Selagi Fang Yu berpikir, Heisa mengulurkan tangannya ke arah Fang Yu. Kedua lengannya terentang ke depan di udara, panjangnya mencapai beberapa puluh meter, meraih bahu Fang Yu. Kemudian, ia dengan kasar mencoba menarik Fang Yu kembali ke depannya. Namun dalam perebutan kekuatan, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawan Fang Yu. Kaki Fang Yu menempel erat ke tanah, tapi dia tidak bergerak maju. Sebaliknya, Heisa dengan paksa ditarik ke arah Fang Yu. Menghadapi Heisa yang datang dengan cepat, Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan menendang Heisa dengan keras. Heisa terlambat menghindar, dan ditendang oleh kaki kanan Fang Yu. Dadanya segera tenggelam ke area yang luas. Adapun Fang Yu, dia merasa tendangannya seperti kapas. Dada Heisa tenggelam dalam, lalu daging merah muda itu menggeliat, membungkus kaki kanan Fang Yu di dalamnya. Fang Yu menyentakkan kaki kanannya ke belakang, dan seluruh tubuh Heisa mengikutinya. Itu hanya menempel di kaki kanan Fang Yu. Hehehe, Heisa tertawa terbahak-bahak lagi. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, dan dia mengangkat kaki kanannya, dan dengan tubuh Heisa, dia menghantam tanah. Bang, 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 puing-puingnya terciprat dan tanah hancur lebur. Tidak peduli seberapa keras Fang Yu melangkah, juga sepertinya tidak merasakan sakit. Setelah beberapa langkah berturut-turut, tanahnya tenggelam di area yang luas, tapi Heisa masih utuh. www.novelringan.com Fang Yu berhenti bergerak. Pada saat ini, Uskup Agung diam-diam mundur ke balik pilar batu di belakang. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana menghadapi Fang Yu, dia hanya ingin melarikan diri. Sekarang Heisa telah menjerat Fang Yu, dia hanya perlu menggunakan mantra teleportasi untuk melarikan diri dari sini. Uskup Agung mengangkat tongkatnya, bermeditasi di dalam hatinya, bersiap untuk berangkat. Ledakan. Saat ini, terjadi ledakan. Seluruh pilar batu pecah seketika. Uskup Agung dipukul dengan keras, mengeluarkan seteguk darah, jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Fang Yu, yang kaki kanannya terbungkus roh jahat hitam, perlahan berjalan ke arahnya. Heisa sepertinya telah berubah menjadi sepatu, diinjak-injak oleh Fang Yu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tujuan utama kedatanganku ke sini adalah untuk menyelesaikan masalahmu. Fang Yu berkata dengan ringan. Hati Uskup Agung bergetar. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri sekarang. Jika kamu ingin hidup, kamu hanya bisa bertarung sampai mati. Uskup Agung meremas tongkat kerajaan di tangan kanannya, bermeditasi di dalam hatinya, dan tiba-tiba menunjuk ke depan. Permata di atas tongkat kerajaan bersinar, dan seberkas cahaya menyapu udara, mengenai dahi Fang Yu. Fang Yu tidak bersembunyi. Kesuksesan. Uskup Agung sangat senang. Engah. Detik berikutnya, terdengar suara yang tajam. Sinar cahaya menghilang, dan Fang Yu bahkan tidak menunjukkan bekas luka di dahinya, masih berjalan ke depan. Uskup Agung tercengang. Sebagai pemimpin Yi Jiao, kekuatanmu sangat kecil, sungguh mengecewakan. Fang Yu berkata dengan ringan. Fang Yu berjalan ke posisi kurang dari 2 meter di depan Uskup Agung. Uskup Agung sangat panik, seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin bangun,
Tetapi hanya sedikit gerakan yang menyebabkan rasa sakit yang parah di tubuhnya yang tak tertahankan. Bab 482 Patung Boneka. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Uskup Agung mengertakkan gigi dan mengambil tongkat kerajaan itu lagi. Pada saat ini, hisapan yang kuat menghantam, dengan paksa menyedot tongkat di tangannya. Fang Yu meraih tongkat itu dan mengamatinya dengan cermat. Ini adalah senjata ajaib yang bagus, bagian atas tongkatnya bertatahkan permata yang mengandung kekuatan sihir yang kuat. Namun sayangnya, tongkat kerajaan ini sudah mengenali Tuhan. Dengan kata lain, siapapun selain Uskup Agung tidak dapat menggunakan tongkat ini, tidak peduli seberapa besar energi sejatinya ditanamkan. Namun, permata ini bisa diambil. Fang Yu tiba-tiba mengambil permata di atas tongkatnya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Kemudian, tangan kanan yang memegang tongkat itu terbanting keras. Bentak, tongkat kerajaan itu dipecah menjadi dua bagian, dan bagian tengahnya dihancurkan menjadi bubuk oleh Fang Yu. Melihat pemandangan ini, wajah Uskup Agung berkedut. Hilang, semuanya hilang. Tongkat kerajaan ini adalah benda yang ditinggalkan oleh Uskup Agung sebelumnya, dan melambangkan kekuatan tertinggi dari Sekte Dewa Penyihir. Di saat yang sama, dia juga merupakan senjata ajaib yang hebat. Dengan itu, Uskup Agung dapat dengan cepat mengucapkan beberapa mantra, dan ada banyak rahasia sihir. Tapi sekarang tongkatnya dihancurkan, semua ini tidak ada lagi. Uskup Agung memandang Fang Yu, dengan hanya ketakutan di mata hitam dan putihnya. Hatinya penuh penyesalan. Mengetahui hal ini sejak lama, dia tidak akan pernah memprovokasi Fang Yu saat itu. Bentak, Fang Yu menepuk tangan kanannya ke depan, dan Uskup Agung terbang lagi dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Fang Yu mengambil beberapa langkah ke depan. Cukup nyaman menggunakan tubuhmu sebagai sol. Fang Yu berkata dengan kepala menunduk. Heisha saat ini dipenuhi dengan keheranan. Itu membungkus kaki kanan Fang Yu di dalam tubuh, awalnya mencoba membusuk sepenuhnya dan melelehkan kaki kanan Fang Yu. Namun yang mengejutkan, kaki kanan Fang Yu tidak bisa patah sama sekali. Baginya, ini sama sekali tidak mungkin. Racun dalam tubuhnya cukup untuk menguraikan batu atau baja dalam waktu yang sangat singkat. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari baja? Kenyamanan memang nyaman, tapi masih terlalu menjijikkan. Fang Yu mengangkat kaki kanannya, meraih tubuh Heisha dengan tangan kanannya, dan menariknya. Kekuatan Fang Yu jauh melebihi kelenturan tubuh Blacksa. Hampir dalam sekejap, Heisha terlepas dari kaki kanan Fang Yu. Saat ini, celana dan sepatu di kaki kanan Fang Yu telah menghilang, hanya menyisakan satu kaki telanjang. Heisha ditangkap oleh Fang Yu, dan tertawa lagi. Fang Yu, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membuatmu sangat tidak nyaman. Saat dia berbicara, Heisha membuka mulutnya dan membanting kepala Fang Yu. Ia ingin menelan seluruh kepala Fang Yu di mulutnya. Titik kematianmu seharusnya ada di sini, kan? Fang Yu meraih bagian hitam di atas kepala Heisha dan meremasnya dengan tajam. Fang Yu segera mengambil bagian ini menjadi bola. Hal yang sama lembut. Fang Yu mengerutkan kening. Saat ini, mulut besar Heisha hendak menyentuh kepala Fang Yu. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, dan tangan kanannya menghantam cakar. Api merah muncul dari posisi telapak tangannya. Api di jantung bumi. Pada saat api muncul, Heisha menjerit, dan seluruh tubuhnya menyusut menjadi bola daging, mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh fisiknya tidak takut terhadap serangan fisik apapun, hanya api. Karena kekurangan ini, ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan akhirnya mencapai titik di mana api biasa tidak berguna lagi. Tapi nyala api di tangan Fang Yu membuatnya merasakan nafas kematian. Ini sama sekali bukan nyala api biasa. Benar saja, aku takut api. Fang Yu menyipitkan mata sedikit saat melihat Heisha yang mundur dengan cepat. Api di jantung bumi benar-benar menahan makhluk bawah tanah serupa. Ada apa? Bukankah itu membuatku merasa tidak nyaman? Kenapa kamu mundur begitu cepat? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya sambil bercanda. Heisha telah mundur 50 meter dan berubah menjadi bentuk manusia. Melihat api merah di tangan Fang Yu, hatinya terkejut. Bagaimana manusia bisa mengolah api semacam ini? Meski berada begitu jauh, Heisha masih merasakan panas terik di wajahnya. Fang Yu mampu menampilkan nyala api semacam ini, yang tidak dia duga sebelumnya. Sekarang, saya hanya bisa kabur.
Jika tidak lolos, ia akan benar-benar mati di tangan Fang Yu hari ini. Heisa menggunakan mantra teleportasi di dalam hatinya, bersiap untuk melarikan diri. Jika kamu bisa memberitahuku lokasi Raja Abadi, aku bisa melepaskanmu, kata Fang Yu. Mendengar kalimat ini, hati Heisa terguncang. Fang Yu sebenarnya ingin mencari posisi Raja Abadi. Sekarang Raja Abadi berada dalam periode reorganisasi fisik yang sangat kritis, tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Fang Yu tidak ingin tahu apapun. Teriak Heisa, saya kira Anda akan mengatakan itu. Fang Yu menjentikkan telapak tangan kanannya. Api merah yang mengerikan menyerbu menuju roh jahat hitam. Apa? Heisa berteriak panik, dan buru-buru berlari ke samping. Jari telunjuk kanan Fang Yu sedikit menggesek ke samping. Api merah di seluruh langit segera berbalik dan terbang menuju titik hitam jahat. Heisa masih ingin pindah, tapi saat ini, paksaan datang ke tubuhnya. Ledakan, kaki Heisa tenggelam ke dalam tanah. Ia memandang ke depan dengan takjub, dan melihat Fang Yu mengulurkan telapak tangan kirinya, telapak tangan menghadap ke bawah. Heisa mencoba yang terbaik dan ingin maju. Namun kekuatan kursifnya terlalu kuat, ia hampir tidak bisa mengangkat kakinya. Pada saat ini, api merah di jantung bumi telah membanjiri kepalanya. Panas terik dan kehancuran sungguh luar biasa. Apa? Heisa menjerit keras. Detik berikutnya, ia ditelan api. Apa? Jeritan Heisa sangat tidak nyaman karena bilahnya menebas kaca. Bahkan Fang Yu harus mengulurkan tangan dan menutup telinganya. Jeritan itu membangunkan uskup agung yang baru saja pingsan. Melihat nyala api yang panas tidak jauh dari sana, dan jeritan dari nyala api tersebut, dia mengetahui sebuah fakta. Tuan Heisa juga tersesat. Mendengar teriakan mengerikan ini, uskup agung berperang dingin dan seluruh tubuhnya gemetar. Sekarang dia merasakan nafas kematian yang sangat kuat. Jika Anda tidak melakukan apapun, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Dia masih memiliki banyak anggota gereja, tetapi mereka semua berada di cabang lain, dan tidak mungkin untuk kembali lagi. Terlebih lagi, bahkan jika orang-orang ini bergegas kembali, itu tidak ada gunanya, bahkan pukulan Fang Yu tidak dapat ditahan. Naluri untuk bertahan hidup membuat otak uskup agung berputar cepat. Segera, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan matanya berubah. Kamu hanya bisa melakukan ini. Dia melihat pilar batu di kejauhan, tempat Chen Xiangwen dan Yu Ruobing berada di sana. Chen Xiangwen, jika kamu tidak ingin melihat istrimu meninggal secara tragis di depanmu, segera lakukan sesuatu untukku. Suara uskup agung muncul di benak Chen Xiangwen. Wajah Chen Xiangwen berubah dan dia segera menoleh untuk melihat uskup agung. Dia tidak menyangka uskup agung itu masih hidup. Kamu pergi ke belakang gereja gelombang www.novelringan.com gelombang ada ruang rahasia. Kamu membuka paksa pintu ruang rahasia. Ada patung batu di dalamnya. Ada kitab suci di laci sebelah batu patung. Yang harus kamu lakukan adalah, letakkan sutra ini di tangan patung batu. Kata uskup agung buru-buru. Wajah Chen Xiangwen jelek. Jangan ragu-ragu lagi, dan jangan pernah berpikir untuk meminta bantuan Fang Yu. Kamu tahu, aku bisa membunuh istrimu hanya dengan satu pikiran. Kata uskup agung dengan dingin. Chen Xiangwen menatap Yu Ruobing yang tidak sadarkan diri, mengertakkan gigi, matanya tegas. Dia segera bangkit dan berlari ke belakang gereja. Fang Yu sedang melihat iblis hitam yang telah terbakar hingga terdistorsi dan meleleh, dan tiba-tiba melihat sosok berkedip di belakangnya. Dia memperhatikan bahwa orang ini adalah Chen Xiangwen dan sedikit menyipitkan matanya. Jeritan Heisa berlanjut selama 1 menit penuh sebelum berhenti. Api merah itu menghilang, hanya menyisakan genangan abu di tanah. Chen Xiangwen datang ke belakang gereja dan melihat gerbang batu yang tertutup rapat. Gerbang batu itu terkunci, tanpa kunci, hanya bisa dibuka dengan paksa. Berubah menjadi Chen Xiangwen yang biasa, menerobos gerbang batu bukanlah tugas yang sulit. Namun kini, dengan luka serius di tubuhnya, sulit menggunakan kekuatannya. Memikirkan Yu Ruobing, matanya menjadi tegas lagi. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya, menahan rasa sakit yang hebat untuk merangsang energi di tubuhnya. Ledakan, energi meledak dan simen pingsan. Chen Xiangwen terengah-engah dan dengan cepat masuk ke ruang rahasia. Memang ada patung batu di ruang rahasia. Patung batu ini berbentuk manusia, namun di belakangnya terdapat sepasang sayap. Wajahnya juga manusia, tapi ekspresinya agak galak.
Dan di tangan kanannya juga memegang tongkat kerajaan, yang sangat mirip dengan tongkat kerajaan yang dipegang oleh Uskup Agung sebelumnya, bab 483 Sang Xuan Tianzun. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Baru saja melihat patung batu ini, Chen Xiangwen merasakan jantungnya tiba-tiba menegang, dan napas yang menyesakkan datang. Namun Chen Xiangwen tidak terlalu banyak berpikir, dia segera melangkah maju dan dengan paksa membuka laci meja kayu di samping patung batu itu. Di dalam laci memang terdapat kitab pengajaran yang tebal. Kitab suci pengajaran berwarna hitam, dengan beberapa karakter yang tidak dapat dibaca di sampulnya. Chen Xiangwen mengambil kitab pengajaran dan melihat patung batu itu. Patung batu tersebut memegang tongkat kerajaan di tangan kanan, sedangkan tangan kiri dipegang di depan perut. Sutra ini harus ditempatkan di tangan kiri atas. Chen Xiangwen memegang kitab suci pengajaran dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ajaran itu dihentikan. Meskipun tidak jelas kebencian macam apa yang dimiliki Fang Yu terhadap Uskup Agung dan klan abadi, dari persepsinya sendiri, Uskup Agung dan Heisha jelas-jelas jahat. Tidak peduli bagaimana penampilan Fang Yu, dia tidak terlihat seperti penjahat. Jika dia bisa memilih, dia tidak akan membantu Uskup Agung. Tapi ketika dia memikirkan Yu Ruobing, dia kehilangan semua pilihannya. Chen Xiangwen mengertakkan gigi, meletakkan kitab suci pengajaran yang berat di tangan kiri patung batu, dan kemudian melangkah mundur. Segera setelah naskah pengajaran menyentuh tangan kiri patung batu itu, semburan cahaya hitam muncul. Di saat yang sama, semburan cahaya muncul di permukaan patung batu itu. Aura yang sangat menakutkan perlahan menyebar. Chen Xiangwen melangkah mundur lagi dan lagi, keluar dari ruang rahasia. Dia menatap patung batu itu dengan takjub. Cahaya pada patung batu itu semakin kuat dan kuat, hingga mustahil untuk melihat tampilan aslinya. Dan nafas menakutkan itu masih membumbung tinggi. Boom! Seluruh ruangan bergetar hebat. Chen Xiangwen masih bergerak mundur. Ledakan. Beberapa detik kemudian, terdengar suara teredam. Cahaya pada patung batu itu berangsur-angsur menghilang, dan melangkah maju. Patung batu itu hidup. Patung batu saat ini sudah tidak bisa lagi disebut patung batu. Itu sangat jernih, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan juga memiliki ekspresi di wajahnya. Ia pertama kali melihat ke arah Chen Xiangwen dan memiringkan kepalanya. Melihat mata patung batu itu, Chen Xiangwen merasakan jantungnya meledak. Momentumnya terlalu kuat, begitu kuatnya hingga tidak bisa bernapas, dan membuat jiwa gemetar. Di saat yang sama, ada rasa dingin yang menggigit, muncul dari telapak kaki, dan langsung menutupi seluruh tubuh. Monster macam apa ini? Chen Xiangwen duduk lumpuh di tanah, menatap patung batu yang berjalan keluar dari ruang rahasia, matanya penuh keheranan. Patung batu itu hanya melirik Chen Xiangwen dan kemudian mengalihkan perhatiannya. Bang, bang, bang. Patung batu itu berjalan menuju depan gereja selangkah demi selangkah. Hingga menghilang dari pandangan, Chen Xiangwen masih duduk di tanah, terengah-engah. Dia tiba-tiba menyesalinya. Dia tampaknya telah melepaskan keberadaan yang sangat menakutkan. Berdiri di aula gereja, Fang Yu sudah merasakan penampakan kengerian. Ada orang lain. Fang Yu sedikit mengernyit dan melihat ke belakang gereja. Langkah kaki yang tumpul sangat teratur, tidak tergesa-gesa atau lambat. Saat ini, Uskup Agung yang tergeletak di tanah sangat gembira. Sejak nafas itu muncul, dia tahu bahwa Chen Xiangwen melakukan apa yang dia katakan. Patung batu Dewa Penyihir terbangun. Patung batu itu adalah pembunuh utama Sekte Dewa Penyihir dan garis pertahanan terakhir Sekte Dewa Penyihir Penjaga. Selama hampir 300 tahun perkembangannya, Sekte Dewa Penyihir telah mengalami banyak krisis besar. Namun ketika dihadapkan pada krisis tersebut, Uskup Agung saat itu tidak memilih untuk membangunkan patung batu Dewa Penyihir. Karena patung batunya hanya ada satu, maka akan hilang selamanya jika digunakan. Sifat Sekte Dewa Penyihir bias terhadap Sekte Budidaya Jahat, namun selama bertahun-tahun, Asosiasi Seni Bela Diri tidak berani merepotkan Sekte Dewa Penyihir karena keberadaan patung batu Dewa Penyihir. Tapi kali ini tidak mungkin. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya, dia hanya bisa membangunkan patung batu Dewa Penyihir. Namun karena pengalaman yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, Uskup Agung tidak mengetahui seberapa besar patung batu Dewa Penyihir yang terbangun memiliki kekuatan Dewa Penyihir. Tapi kalau dilihat dari aura mengejutkan ini, pastinya tidak lebih lemah dari Fang Yu.
Sebagian besar pengikut sekte Dewa Penyihir pernah mendengar legenda tentang Dewa Penyihir. Dikatakan bahwa Dewa Penyihir ada lebih dari 2000 tahun yang lalu dan merupakan salah satu biksu terkuat di dunia budidaya keabadian pada saat itu. Basis budidayanya sangat tinggi, dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Separuh dari dunia budidaya abadi pada saat itu bukanlah lawannya. Belakangan, ia berhasil naik menjadi peri, hanya menyisakan patung batu dan manik hitam. Agama Dewa Penyihir tidak didirikan oleh Dewa Penyihir itu sendiri. Namun lebih dari 300 tahun yang lalu, seorang petapa bela diri masuk ke dalam gua yang telah lama tertutup, menemukan patung batu ini, dan melihat catatan tentang kehidupan patung batu tersebut, dan menjadi pengikut fanatiknya. Bahkan gelar Dewa Penyihir diambil oleh Wu Sheng itu. Wu Shengzun ini menyebut patung batu itu sebagai Dewa Penyihir, mendirikan sekte Dewa Penyihir, dan dirinya adalah uskup agung pertama dari sekte Dewa Penyihir. Ia menyusun kitab pengajaran dan menata manik hitam yang dapat membangkitkan patung batu tersebut menjadi kitab pengajaran sebagai landasan pengajaran. Setelah lebih dari 300 tahun berkembang, skala sekte Dewa Penyihir telah berkembang. Setiap orang yang bergabung dengan sekte Dewa Penyihir memiliki kekaguman dan pemujaan tertinggi terhadap Dewa Penyihir. Uskup Agung terbaring di tanah, merasakan nafas yang semakin dekat dan gemetar karena kegembiraan. Merupakan keberuntungannya bisa melihat Dewa Penyihir seumur hidupnya. Bang, bang, bang. Sesosok tubuh keluar dari belakang gereja. Itu adalah patung batu Dewa Penyihir. Melihat tubuh Dewa Penyihir yang jernih dan cahaya yang mengalir di dalamnya, Fang Yu mengerutkan kening. Aura dasar budidaya patung batu di depan saya ini agak mendekati periode Vid. Selain aura dasar budidaya yang kuat, terdapat juga jejak aura kuno. Yang jelas, patung batu ini bukanlah benda zaman sekarang. Dunia seni bela diri saat ini, mustahil untuk memunculkan kembali kekuatan periode gabungan. Dan ini hanyalah patung batu, mungkin hanya tersisa sedikit kesadaran ilahi di dalamnya. Dengan cara ini, masih ada kekuatan periode penggabungan, sehingga basis budidaya dewa kemungkinan besar akan mencapai masa kesengsaraan. Siapakah dewa itu? Fang Yu melihat penampakan patung batu yang terbangun di depannya, mengerutkan kening dan berpikir. Jika orang ini sangat kuat saat itu, Fang Yu pasti pernah mendengar namanya. Tapi Fang Yu tidak memiliki kesan tentang gelar Dewa Penyihir. Hal ini menunjukkan bahwa nama asli orang tersebut bukanlah Dewa Penyihir, melainkan nama yang diberikan kepadanya oleh orang-orang selanjutnya. Adapun wajah ini, tidak ada kesan, dan sayap di belakang. Ribuan tahun yang lalu, di dunia budidaya keabadian, ada berbagai macam biksu. Setelah banyak biksu menelan alkimia batin dari binatang itu, mereka akan mewarisi beberapa sifat dari binatang itu. Oleh karena itu, tidak sedikit biksu yang memiliki sayap pada masa itu. Fang Yu berpikir sejenak, lalu menyerah. Banyak berpikir, lebih baik bertanya langsung. Siapa yang membangunkan patung batuku? Saat ini, patung batu Dewa Penyihir membuka mulutnya. Suaranya sangat murni, seperti suara manusia normal. Ini aku penganut setiamu, dan aku membangunkanmu. Uskup Agung memaksakan kakinya ke atas dan dengan putus asa membungkuk ke patung batu Dewa Penyihir. Orang-orang yang beriman, patung batu Dewa Penyihir mengerutkan kening. Ya, Dewa Penyihir Agung, saya orang yang beriman, saya meminta Anda untuk menyelamatkan hidup saya dan mengeksekusi penjahat ini di depan saya, teriak Uskup Agung sambil bersujud. Dewa Penyihir, patung batu itu kembali mengernyit, aku adalah penguasa surgawi yang mendalam, bukan Dewa Penyihir. Sang Xuan Tianzun, hati Fang Yu kaget saat mendengar nama ini. Dia pernah mendengar nama ini. Itu adalah kekuatan besar yang melonjak menjadi peri lebih dari 2500 tahun yang lalu. Di era itu, meski yang kuat seperti awan, mereka yang bisa terbang menuju keabadian masih satu di antara sejuta. Oleh karena itu, setiap kali terjadi pendakian yang dahsyat pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Beginilah cara Fang Yu mendengar nama Sang Xuan Tianzun. UU membaca www.uukansu.com. Namun selain nama tersebut, tidak ada lagi pengertiannya. Mendengar perkataan patung batu itu, hati Uskup Agung melonjak. Dia terus bersujud, menangis dan berteriak, Sang Xuan Tianzun, tolong bantu saya, kalau tidak saya akan dibunuh oleh penjahat ini. Sang Xuan Tianzun menoleh dan menatap Fang Yu, ekspresinya tidak menunjukkan gelombang. Periode pemurnian saja sama saja dengan debu,
dan dia dapat membunuh ratusan dari mereka dengan satu nafas. Sang Xuan Tianzun, di awal berdirinya Sekte Dewa Penyihir. Melihat Sang Xuan Tianzun bergeming, Uskup Agung segera menjelaskan secara singkat sejarah Sekte Dewa Penyihir. Itu saja, sekte yang didirikan untukku ini menarik dan menarik. Sang Xuan Tianzun tertawa dan tampak sangat bahagia. Uskup Agung sangat gembira. Tujuanmu, apakah orang ini? Sang Xuan Tianzun memandang Fang Yu dan bertanya. Ya, mohon Tianzun harus mengambil tindakan untuk mengeksekusinya, kata Uskup Agung dengan cemas. Hei, hanya untuk membangunkanku untuk periode pemurnian Qi, sungguh. Sang Xuan Tianzun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat itu, sebelum melewati bencana petir, dia sengaja meninggalkan patung batu di bumi untuk menyegel kesadaran ilahi di dalamnya. Tujuannya hanyalah untuk meninggalkan pemikiran, di masa yang akan datang, untuk melihat kembali bumi yang melahirkannya. Namun kini, mendengar alasan membangunkannya ternyata hanya untuk memecahkan seorang kultivator di periode pemurnian Qi, yang mau tidak mau membuatnya merasa konyol. Bagaimanapun, orang di depannya adalah pengikutnya. Oke, aku memenuhi keinginanmu. Sang Xuan Tianzun menoleh dan menatap Fang Yu. Dia mengangkat tongkat kerajaan di tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Nafas kehancuran tiba-tiba muncul. Bab 484 Kekuatan Tianzun. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Di depan tongkat kerajaan, pusaran energi sejati mengembun, sehingga udara di sekitarnya terevakuasi, yang sangat menakutkan. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia mundur selangkah. Meskipun Sang Xuan Tianzun di depannya hanya memiliki secercah kesadaran ilahi yang tersisa, aura dasar budidayanya sangat dekat dengan periode Fit, setidaknya pada puncak periode transformasi dewa. Pukulannya tidak boleh diremehkan. Sang Xuan Tianzun memandang Fang Yu dengan mata acuh tak acuh. Di matanya, Fang Yu bahkan tidak sebaik semut. Boom! Detik berikutnya, pusaran di depan tongkat kerajaan tiba-tiba meledak, dan Zen Qi yang mengerikan menyapu ke arah Fang Yu. Jarak antara Fang Yu dan Sang Xuan Tianzun cukup dekat, dan ruang untuk menghindar sangat kecil. Tapi Fang Yu tidak berpikir untuk menghindar. Dia meletakkan tangannya di depannya, dan ada cahaya keemasan yang kuat di kedua lengannya. Ini adalah, merasakan aura yang memancar dari tubuh Fang Yu, wajah Sang Xuan Tianzun sedikit berubah, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Boom! Fang Yu dengan keras kepala menahan pukulan Xuan Tianzun dari depan. Zen Qi yang mengerikan mengamuk dengan liar, mencoba mencabik-cabik Fang Yu. Fang Yu meletakkan tangannya di depannya, membentuk perisai cahaya keemasan yang sempurna. Zen Qi meledakkan perisai itu, tidak mampu menembusnya. Tanah di bawah kaki Fang Yu benar-benar runtuh, dan tanah di belakangnya juga meledak, membentuk jurang besar, dengan puing-puing dan asap beterbangan di langit. Seluruh gereja berguncang hebat. Uskup Agung terlalu dekat dan terpana oleh hembusan udara. Dia sudah terluka parah, tapi dia menyemburkan darah lagi. Kasa di wajahnya sudah hilang, namun karena kontaminasi darah, dia masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi saat ini, matanya penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan, dan dia benar-benar melupakan rasa sakit fisiknya. Ini adalah Dewa Penyihir. Ini adalah keyakinan mereka. Sungguh sebuah kekuatan. Chen Xiangwen berlari keluar dari belakang gereja dan memeluk Yu Ruobing di samping pilar batu. Itu saja, dia hanya ingin membawa Yu Ruobing pergi dari sini dengan selamat. Adapun Fang Yu dan patung batu yang terbangun, dia tidak mau memperhatikannya, dia juga tidak bisa memperhatikannya. Boom! Energi sebenarnya yang diledakkan oleh Sang Xuan Tianzun berlangsung selama hampir 4 atau 5 detik sebelum berhenti. Fang Yu masih berdiri di tempatnya, tidak terluka. Namun tanah di bawah kakinya dan di belakangnya telah runtuh. Tubuhmu memiliki aura yang sangat kuno, apa itu? Sang Xuan Tianzun memandang Fang Yu dengan ekspresi berbeda di matanya. Pukulan yang dia lakukan barusan sudah cukup untuk membunuh 500 petani Qi Refining sekaligus. Tapi Fang Yu menerima serangan itu secara langsung, dan tidak terluka. Kemampuan semacam ini, belum lagi periode pemurnian, juga sulit untuk disentuh bahkan dalam periode transformasi dewa. Fang Yu tidak berbicara, menurunkan tangannya, dan maju selangkah. Garis Zen Qi memasuki tanah dan memotong menjadi retakan, dan retakan itu langsung menuju ke tempat di mana Xuan Tianzun berada. Sang Xuan Tianzun tanpa ekspresi, memegang tongkat kerajaan dan mengetuk tanah. Retakan itu segera berhenti dan berlanjut ke depan. Liontin Bintang,
Sang Xuan Tianzun mengangkat tongkatnya dan dengan lembut mengetukkannya ke langit di atas Fang Yu. Di atas kepala Fang Yu, sebuah titik cahaya segera muncul. Titik cahaya ini awalnya hanya sebesar ibu jari, lalu tiba-tiba membesar hingga menjadi bola cahaya dengan radius beberapa meter. Lalu, dia menabrak Fang Yu di bawah. Boom! Dalam sekejap, Fang Yu dihempaskan ke tanah oleh bola cahaya ini. Berat dan dampak bola ringan sangatlah kuat. Bahkan jika ia tenggelam ke dalam tanah, kekuatannya belum berkurang setengahnya, menekan Fang Yu ke dasar tanah. Sang Xuan Tianzun berdiri di tempat tidak ada gelombang ekspresi di wajahnya. Dan uskup agung yang terjatuh jauh sudah menangis kegirangan. Inilah kekuatan Dewa Penyihir. Fang Yu tidak punya ruang untuk melawan, dia hanya bisa dikalahkan. Di sisi lain, Chen Xiangwen memeluk Yu Ruobing dan ingin melarikan diri dari gereja. Namun sebelum berlari beberapa langkah, dia menyemburkan seteguk darah dan memeluk Yu Ruobing dan jatuh ke tanah. Cerukan tubuhnya terlalu serius, dan dia tidak bisa lagi mendukungnya untuk melarikan diri. Chen Xiangwen melindungi Yu Ruobing di bawahnya, memandang Xuan Tianzun tidak jauh dari sana, matanya penuh keputusasaan. Seluruh gereja sedang runtuh. Selama Sang Xuan Tianzun menerima pukulan lagi, mungkin gereja besar ini akan runtuh. Pada saat itu, baik dia maupun Yu Ruobing tidak akan selamat. Chen Xiangwen tidak pernah menyangka bahwa dia, yang selalu tak terkalahkan di dunia gelap, akan menghadapi situasi yang begitu menyedihkan. Dihancurkan sampai mati oleh bangunan. Kematian seperti ini merupakan semacam penghinaan baginya. Tapi sekarang dia bahkan tidak punya kekuatan untuk bangun. Apakah ini celah kekuatan? Chen Xiangwen memandang Sang Xuan Tianzun, yang sekuat dewa atau iblis, dengan hanya keheranan di matanya. Eksistensi level ini dimulai, belum lagi Fang Yu, yang dianggap sebagai target, tetapi orang lain seperti mereka akan terpengaruh hingga putus asa. Itu, terlalu kuat. Selama itu manusia, mustahil untuk menolaknya. Hanya dalam 10 detik, Fang Yu ditekan oleh bola cahaya ke posisi beberapa ratus meter di bawah tanah. Meski begitu, kekuatan bola cahaya tersebut tidak berkurang setengahnya. Kalau terus begini, kemungkinan besar bisa terdesak ke tengah bumi. Fang Yu mengangkat tangannya, memegang bola cahaya, dan mendorongnya dengan kuat. Ledakan, dua kekuatan ekstrim bertabrakan dan suara keras terjadi. Kecepatan jatuhnya bola cahaya turun seketika, dan berhenti sepenuhnya setelah 2 detik. Benda seberat itu bisa terkondensasi dalam waktu sesingkat itu. Mata Fang Yu terkejut. Kemudian, dia memukul bola cahaya di atas dan melancarkan pukulan. Boom! Suara keras dari bawah tanah membuat seluruh tanah bergetar hebat. Oke, Sang Xuan Tianzun melihat ke bawah ke tanah, sedikit kejutan melintas di wajahnya. Pukulan tadi sudah cukup untuk menghancurkan makhluk apapun menjadi saus daging. Fang Yu tidak mati, tapi bergegas maju. Memanggil. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari lubang besar dan tiba-tiba bergegas ke depan Sang Xuan Tianzun. Mata Fang Yu sedikit meredup, menghadap dada Sang Xuan Tianzun. Tangan kanannya terbanting. Sang Xuan Tianzun sedikit mengernyit, dan mengulurkan tongkatnya ke depan. Tinju Fang Yu berhenti ketika jaraknya kurang dari 10 cm dari dada Sang Xuan Tianzun. Brengsek, eksistensi seperti cermin tiba-tiba muncul di udara, menghalangi pukulan Fang Yu. Kekuatan yang terkandung dalam tinju ini diserap seluruhnya oleh cermin, dan kemudian cermin itu pecah, dan kekuatan tersebut dikeluarkan dengan pecahan cermin dan menghilang ke dalam kehampaan. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melemparkan tinjunya lagi. Brengsek, seperti sebelumnya, tinju itu dihentikan sebelum menyentuh tubuh Sang Xuan Tianzun. Permukaan cermin kembali pecah, dan pukulan ini masih tidak menimbulkan bahaya sedikit pun pada Sang Xuan Tianzun. Tapi Fang Yu tidak berhenti di situ, dan melayangkan pukulan lagi ke dada Sang Xuan Tianzun. Sang Xuan Tianzun bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam setiap pukulan Fang Yu. Kekuatan seperti itu telah lama berada di luar jangkauan kebanyakan biksu. Anak ini mungkin mengambil jurusan keterampilan fisik. Karena tingkat pelatihan fisik yang menyakitkan, hanya sedikit biksu di dunia keabadian yang memilih mengambil jurusan seni fisik. Menarik. Hati tenang Sang Xuan Tianzun gelombang www.novelringan.com gelombang menghasilkan rasa ingin tahu yang kuat dari Fang Yu. Brengsek. Ketika Sang Xuan Tianzun sedang berpikir, Fang Yu memukul cermin lagi dengan pukulan. Sora memiliki kekuatan, tapi dia tidak memiliki kesadaran bertarung yang baik, sayang sekali. Melihat Fang Yu membantingnya dengan satu pukulan dan satu pukulan,
Sang Xuan Tianzun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, penilaian kekuatan seorang biksu tidak hanya bergantung pada tingkat kultivasinya, tetapi juga pada kemampuan bertarungnya yang sebenarnya. Dalam dunia budidaya, keabadian, kesenjangan dalam dunia sering kali melambangkan kesenjangan dalam kekuatan. Namun, setiap biksu dengan kesadaran tempur yang luar biasa dapat mencapai kekalahan berikut melalui pengalaman tempur yang kaya. Fang Yu sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk subgram, tapi sayangnya kesadaran tempurnya terlalu dangkal dan metode serangannya sangat sederhana. Fang Yu mencoba beberapa pukulan, tetapi semuanya terhalang oleh cermin. Mata Fang Yu bergerak sedikit, layak menjadi patung batu yang ditinggalkan oleh kekuatan naik, dan keterampilan sihirnya sangat mendalam. Meskipun dia tidak mengetahui prinsip teknik sihir, Fang Yu tahu bahwa kekuatannya berkurang selama 10 guild. Apapun jenis teknik sihirnya, ia tidak dapat menahan kekuatan absolut. Untuk mematahkan mantra ini, setidaknya 50% kekuatan harus digunakan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, melangkah mundur dengan kaki kirinya, dan mengepalkan tangan kanannya. Ledakan, cahaya keemasan menyilaukan keluar dari kepalan tangan. Tidak ada gunanya, kata Sang Xuan Tianzun ringan. Tapi begitu kalimat ini selesai, tinju Fang Yu terangkat. Sang Xuan Tianzun tidak berekspresi, hanya berdiri di tempat, mengabaikan tinju di dekatnya. Brengsek, cermin lain menghalangi tinju itu, dan langsung pecah. Tapi kali ini, cermin tidak bisa sepenuhnya menyerap kekuatan yang terkandung di kepalan tangan. Bab 485 seharusnya tidak memberiku kesempatan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Tinju Fang Yu menembus cermin, dan menghantam dada Sang Xuan Tianzun. Wajah Sang Xuan Tianzun berubah dan dia bereaksi dengan cepat, segera mendesak hukum. Zen Qi mengembun menjadi perisai di depan dadanya. Ledakan, tinjunya mengenai perisai, suara keras meletus, dan seluruh gereja tiba-tiba berguncang. Pada saat yang sama, tubuh Sang Xuan Tianzun terbang seperti bola meriam. Boom! Sang Xuan Tianzun menabrak dinding batu di belakang gereja. Melihat pemandangan ini, Uskup Agung dan Chen Xiangwen di sebelah mereka berdua tercengang. Menurut pendapat mereka, selama pertempuran, penguasa surgawi yang mendalam selalu berada di atas angin, dengan mudah, dan bahkan merasa seperti bermain sebagai Fang Yu. Tapi sekarang, Sang Xuan Tianzun diusir oleh Fang Yu dengan sebuah pukulan. Ini, ketika Chen Xiangwen menatap Fang Yu, keterkejutan di matanya tidak dapat ditambahkan. Malam ini, pengetahuannya tentang Fang Yu disegarkan satu demi satu. Bagaimana orang ini, ada? Uskup Agung memandang Fang Yu, yang bersinar dengan cahaya keemasan, dan merasa hatinya akan meledak. Patung batu Dewa Penyihir adalah penopang terbesar dan pukulan terakhirnya. Jika bahkan Sang Xuan Tianzun bukan lawan Fang Yu, maka dia akan tamat sepenuhnya. Uskup Agung menoleh untuk melihat tempat di mana Xuan Tianzun menabraknya, seluruh tubuhnya gemetar. Ledakan, saat ini, lokasi itu tiba-tiba meledak. Sosok Sang Xuan Tianzun muncul dari asap dan debu, melayang di udara. Pada saat ini, dadanya sebagian besar tenggelam, tetapi dia pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sang Xuan Tianzun berdiri di udara, di tengah tubuh yang jernih, dengan aliran cahaya yang cemerlang. Saat ini, dia benar-benar terlihat seperti sebuah karya seni yang indah. Dia menatap Fang Yu, dengan keterkejutan dan kemarahan di matanya. Ketika dia meninggalkan akal ilahi dan patung batu ini, dia sudah berada di puncak masa kesengsaraan. Pada saat itu, dia tidak terkalahkan di dunia. Mereka yang lebih kuat darinya telah naik, dan sebagian besar dari mereka yang tidak bisa naik lebih lemah darinya. Seperti kata pepatah, raja tidak melihat raja, puncak masa kesengsaraan sudah menjadi biksu terhebat di bumi. Oleh karena itu, Sang Xuan Tianzun pada saat itu tidak pernah berperang melawan seorang biksu dengan alam yang sama dengannya. Kesadaran ilahi yang tertinggal sekarang bertemu dengan Fang Yu. Dia menghantamkannya ke dinding batu dengan pukulan. Ini adalah pengalaman langka dalam hidupnya. Martabat orang kuat di hati Sang Xuan Tianzun sepenuhnya terprovokasi oleh Fang Yu. Mati kau! Sang Xuan Tianzun mengeluarkan 3 karakter, dan tongkat di tangan kanannya terulur menghadap Fang Yu. Tekanan udara di sekitarnya turun secara tiba-tiba. Dengan tongkat kerajaan sebagai pusatnya, perisai energi abu-abu menyebar. Penutup energi termasuk Sang Xuan Tianzun dan Fang Yu. Boom! Gelombang udara yang kuat menyebar, satu demi satu. Semua benda di dalam gereja terguncang atau hancur.
Pilar-pilar batu yang menopang langit-langit gereja telah mencapai batasnya, dan muncul retakan pada pilar-pilar tersebut. Karena adanya tudung gas berwarna abu-abu, puing-puing dan debu di dalam gereja berputar seperti angin puting beliung sehingga menimbulkan kekacauan. Situasi ini seperti hari kiamat. Chen Xiangwen telah putus asa untuk melarikan diri, dan kemudian meletakkan Yu Ruobing di pelukannya sebagai penutup. Karena dia akan mati, dia berharap dia bisa mati sebelum Yu Ruobing. Bagaimanapun, dia tidak ingin melihat adegan kematian Yu Ruobing, yang akan membuatnya semakin kesakitan. Uskup Agung, pada saat ini, memandang ke langit dan tertawa. Merasakan kematian yang mendekat, dia seharusnya merasa takut. Tapi di saat yang sama, dia sangat gembira atas kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Dewa Penyihir. Fang Yu sudah mati. Dia bahkan merasa meskipun dia mati, Dewa Penyihir punya cara untuk membangkitkannya. Bagaimanapun, ini adalah Dewa Penyihir. Apakah Tuhan yang mereka yakini? Dewa memiliki kemampuan untuk mengubah nasib mereka. Dewa Penyihir pasti tidak akan membiarkan dia mati. Hahaha, dalam kekacauan itu, Uskup Agung tertawa hampir gila. Di antara perisai abu-abu, hanya ada Fang Yu dan Sang Xuan Tianzun. Di ruang ini, Fang Yu merasa seolah-olah berada di luar angkasa, kehilangan gravitasi. Anggota tubuhnya tertahan oleh suatu kekuatan, dan seluruh tubuhnya melayang tak terkendali. Di saat yang sama, ada kekuatan isap yang sangat besar, mencoba menarik Zen Qi dari tubuhnya. Mahakarya Meridian Jinmang di tubuh Fang Yu menemui jalan buntu bagi Zen Qi yang gelisah di Meridian. Sekarang Fang Yu, garis Meridian dengan cahaya keemasan di bawah kulitnya terlihat jelas. Bahkan kekuatan menarik langit pun bisa menahannya. Sang Xuan Tianzun menatap Fang Yu, ekspresi keterkejutan di matanya menjadi semakin intens. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari dantian Fang Yu. Di lokasi itu, seekor naga emas benar-benar melayang. Ini adalah, ekspresi Sang Xuan Tianzun berubah. Naga, apakah ini naga? Aura kuno yang tidak bisa dijelaskan pada Fang Yu, berasal dari ini. Hati Sang Xuan Tianzun bergetar hebat. Pada masanya, Shenlong telah punah selama ribuan tahun. Sebagai binatang buas Tiongkok, Shenlong selalu menjadi objek menarik para biksu. Banyak biksu menciptakan mantra mereka sendiri untuk meniru penampilan naga, yang cukup kuat. Namun Sang Xuan Tianzun tahu betul bahwa naga emas di tubuh Fang Yu bukanlah ilusi simulasi. Itu benar-benar ada, Anda bahkan dapat merasakan sedikit vitalitas. Bagaimana kabarnya? Mengapa Shenlong muncul di tubuh seorang kultivator selama periode pemurnian Qi setelah bertahun-tahun? Tidak heran jika anak ini hanya memiliki basis budidaya pada periode pemurnian Qi, tetapi dia memiliki kekuatan yang begitu kuat, hati Sang Xuan Tianzun terkejut. Namun tak lama kemudian, suasana hatinya menjadi tenang. Keilahiannya telah melonjak, dan semua keberadaan di bumi tidak ada artinya baginya. Terlebih lagi, setelah terbang ke alam abadi, dewanya mungkin bertemu dengan binatang yang lebih kuat, naga bukanlah apa-apa. Namun, niat membunuh Sang Xuan Tianzun terhadap Fang Yu telah mencapai titik ekstrim. Ada seekor naga di tubuhnya. Lalu memotong Fang Yu sampai mati sama dengan membunuh seekor naga. Ambisi biksu untuk mencapai ketenaran tidak pernah kecil. Semua orang ingin meninggalkan nama dalam sejarah, tidak terkecuali Sang Xuan Tianzun. Mungkin setelah dia benar-benar naik, dia akan mencapai transendensi sejati. Tapi setidaknya kesadaran ilahi yang ditinggalkannya tidak meninggalkan mentalitas mencari keuntungan seperti ini. Mengapa namamu? Sang Xuan Tianzun bertanya. Fang Yu, jawab Fang Yu. Fang Yu, nama itu agak abadi. Sang Xuan Tianzun berkata dengan tenang, kamu ditakdirkan untuk keluar dari lapangan. Saat berbicara, Sang Xuan Tianzun menggenggam tongkat kerajaan dan melambai ke depan. Ledakan. Kekuatan hisap yang diberikan pada Fang Yu mencapai puncaknya, sehingga terdengar suara keras. Seorang beku normal tidak dapat menahan hilangnya energi sejati, dan bahkan meridian di sekujur tubuhnya akan pecah. Tapi Fang Yu tidak tergerak, dan tidak ada jejak energi sejati di tubuhnya. Meridiannya kuat, kalau begitu. Sang Xuan Tianzun mengepalkan tongkatnya dan membantingnya. Ledakan, energi di sekitar tubuh Fang Yu meledak satu demi satu. Akhirnya, aku bisa merasakan sedikit sakit. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang senyuman muncul di wajah Fang Yu. Namun, itu tidak cukup. Penguasa surgawi yang mendalam tertinggi yang hanya memiliki perasaan ilahi,
kekuatan tertinggi harus ada di sini, dan dia tidak dapat menimbulkan ancaman nyata bagi Fang Yu. Jika terus berlanjut, tidak lain hanya memperburuk lingkungan sekitar, tidak ada artinya. Fang Yu mengepalkan tangannya, kekuatan tubuhnya meningkat. Ledakan, setiap bagian tubuh mendengar suara, dan kekuatan absolut Fang Yu meningkat pesat. Kekuatan yang menahan Fang Yu terus mundur. Segera, Fang Yu tidak bisa merasakan pengekangan. Sudah waktunya untuk menyelesaikanmu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat penguasa surgawi yang mendalam di udara, dan menghantam ke udara. Ekspresi Sang Xuan Tianzun berubah, dan dia mengangkat tongkatnya. Fang Yu menghadap perut Sang Xuan Tianzun dan menendangnya keluar. Brengsek, permukaan cermin rusak, tetapi tidak dapat menyerap tenaga sepenuhnya. Ledakan, Sang Xuan Tianzun menerima pukulan keras di perutnya, membungkuk dan terbang keluar. Fang Yu melintas ke depan Sang Xuan Tianzun, mengulurkan tangannya untuk meraih kepala Sang Xuan Tianzun, tersenyum dan berkata, sebagai kekuatan besar yang berhasil naik, Anda seharusnya tidak memberi saya kesempatan untuk mengalahkan Anda. Petik 2. Sang Xuan Tianzun terlihat jelek, tetapi kekuatan Fang Yu yang luar biasa membuatnya sulit untuk berjuang. Dia dengan paksa mengangkat tongkatnya, mencoba mengaktifkan trik sulap. Retakan. Pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangan kirinya, dan memotong telapak tangan di lengan kanan Sang Xuan Tianzun. Bahan dari patung batu cor itu cukup keras, namun tetap tidak bisa menahan kekuatan Fang Yu. Dalam sekejap, seluruh lengan kanannya langsung patah, dan tongkatnya jatuh ke bawah. Fang Yu dengan paksa mengambil Sang Xuan Tianzun dan bergegas ke tepi ruang ini, di depan perisai abu-abu. Aku meminjam kepalamu untuk digunakan. Bab 486, sangat terkesan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu meraih kepala Sang Xuan Tianzun dan membanting perisainya. Ledakan, terdengar suara keras dan perisainya bergetar, tapi tidak pecah. Fang Yu sedikit mengernyit, dan dengan kekuatan yang lebih besar, sekali lagi menekan kepala Tianzun yang mendalam pada perisai. Ledakan, kali ini, perisainya langsung dilubangi. Fang Yu memegang Sang Xuan Tianzun dengan satu tangan, dan keluar dari lubang. Uskup Agung, yang tertawa terbahak-bahak di belakangnya, tiba-tiba berhenti ketika dia melihat penguasa surgawi tertinggi di tangan Fang Yu. Pada saat ini, Sang Xuan Tianzun kehilangan tangan kanannya, dan tongkat kerajaan di tangannya juga hilang. Akibat benturan tadi, dia kehilangan sebagian besar kepalanya, hanya menyisakan separuh wajahnya. Bagaimana? Uskup Agung memandang Sang Xuan Tianzun dengan kaku, lalu ke Fang Yu, tidak dapat menerima fakta di hadapannya. Chen Xiangwen di sisi lain juga tercengang. Fang Yu, menang. Sang Xuan Tianzun itu, yang seperti dewa atau iblis, begitu digenggam oleh Fang Yu. Jika ditakdirkan, kamu akan bertemu dengan dewaku. Saat itu, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Sang Xuan Tianzun berkata, nadanya dingin. Fang Yu akhirnya mematahkan perisai dengan kepalanya, yang merupakan penghinaan terbesar. Tapi percuma dia marah lagi. Bagaimanapun, dia sekarang hanyalah patung batu, seutas kesadaran spiritual, dan kemampuannya sangat terbatas. Saat ini, dia benar-benar tidak dapat membantu Fang Yu. Kita seharusnya tidak punya banyak kesempatan untuk bertemu, aku tidak bisa menjadi peri, kata Fang Yu. Sang Xuan Tianzun tidak berbicara, tubuhnya yang sebening kristal menunjukkan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian pecah dan tidak berubah menjadi apapun. Setelah dia menghilang, perisai besar itu meledak. Boom! Gereja, yang sudah runtuh, tidak dapat lagi menahan guncangan ini, dan beberapa pilar batu pecah pada saat yang bersamaan. Seluruh cacar, jatuh. Chen Xiangwen tahu bahwa saat kematian telah tiba. Dia segera membungkuk dan melindungi Yu Ruobing di bawahnya, menutup matanya erat-erat. Setidaknya saat mereka meninggal, mereka berdua masih bersama. Berpikir seperti ini, Chen Xiangwen tiba-tiba merasa bahwa kematian adalah hal yang dapat diterima. Boom! Batu besar itu jatuh ke tanah, menimbulkan suara. Chen Xiangwen, yang sudah siap mental, tiba-tiba merasa ringan. Saat dia membuka matanya, dia terbang menuju luar gereja dengan kecepatan tinggi. Dalam 2 detik, dia dan Yu Ruobing dalam pelukannya meninggalkan gereja yang runtuh dan pergi ke tanah datar di luar. Di dalam gereja, Uskup Agung yang tertegun di tempat langsung ditabrak saus daging oleh lempengan batu besar yang jatuh dari atas, memercikkan daging dan darah. Sebelum meninggal,
dia bahkan tidak sempat berteriak. Chen Xiangwen memandang Fang Yu di depannya, dan Fang Yu melihat ke gereja yang runtuh. Setelah malam ini, kultus Dewa Penyihir yang menyebalkan akhirnya terselesaikan. Berikutnya adalah ras abadi yang lebih menyebalkan. Engah, saat ini, ada suara teredam di belakangnya. Fang Yu berbalik dan melihat Chen Xiangwen berlutut di tanah dan bersujud padanya. Fang Yu, terima kasih atas anugerah penyelamatan nyawamu, Chen Xiangwen bersujud dengan berat. Sebelumnya, dia berturut-turut melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan lawan Yu. Namun Fang Yu akhirnya menyelamatkannya. Anugerah yang menyelamatkan jiwa sangat berharga. Kamu tidak harus seperti ini. Semuanya tidak ada hubungannya denganmu. Sebenarnya, kamu adalah korbannya, kata Fang Yu. Tidak, organisasi bahasa Chen Xiangwen tidak baik, dan sulit baginya untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kekagumannya. Malam ini, Chen Xiangwen terkesan dengan kekuatan dan aura Fang Yu. Sebagai Raja Dunia Gelap, dia tidak memiliki sedikit pun rasa bangga di hatinya. Fang Yu, Tuan Fang, saya mohon agar Anda mengizinkan saya menjadi bawahan Anda dan melayani Anda, sebagai imbalan atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Chen Xiangwen menundukkan kepalanya dan berkata, Fang Yu tidak terbiasa, ditundukkan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Chen Xiangwen ke atas. Sebaiknya kau kembali untuk punya bayi, aku tidak ada hubungannya denganmu, kata Fang Yu. Foto, Chen Xiangwen ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara lemah Yu Ruobing datang dari belakangnya. Chen Xiangwen segera berbalik, memeluk Yu Ruobing dengan erat, dan menghibur, tidak apa-apa, Ruobing, tidak ada yang terjadi. Wajah Yu Ruobing masih pucat, tapi senyuman muncul di wajahnya, memeluk Chen Xiangwen, dan berkata, aku tahu. Denganmu, semuanya akan aman. Petik 2. Tidak, kami mampu bertahan kali ini terutama karena, kata Chen Xiangwen sambil menoleh. Namun saat ini, Fang Yu telah menghilang. Apa masalahnya? Yu Ruobing mengulurkan tangannya dan memegang wajah Chen Xiangwen, bertanya-tanya. Chen Xiangwen menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Jauh di bawah tanah, sebelum gua, Raja tertinggi, ada kecelakaan di sisi jahat hitam, sesosok makhluk dengan wujud aneh, seperti ular piton dan cacing tanah besar, berdiri di depan gua dan berkata, apa masalahnya? Di dalam gua yang gelap, manusia bernama Fang Yu menemukan gereja Dewa Penyihir karena suatu alasan. Heisa terbunuh dan gereja itu runtuh, kata makhluk aneh itu. Ada keheningan selama beberapa detik di dalam gua. Kamu tidak mendapat dukungan, Raja Abadi bertanya. Petik 2. Tidak, karena kamu, Raja, berkata sebelumnya, makhluk aneh itu menjawab dengan gugup. Tidak mendukung adalah hal yang benar. Raja Abadi berkata, saya telah mencapai titik waktu paling kritis, dan saya tidak akan pernah membiarkan perbedaan sedikitpun. Pahamilah, mulai hari ini, aku akan membuat makhluk di klan kita menghentikan semua aktivitas dan tidak muncul di tanah. Dengan cara ini, Fang Yu tidak akan dapat menemukan kita. Kata makhluk aneh itu, jangan pindahkan makhluk ke bawah tanah, tapi serangga beracun di tanah, mereka harus mempercepat kemajuannya. Tubuh fisikku setengah dari perombakan, dan aku masih membutuhkan 50.000 daging dan darah. Kata Raja Abadi, mengerti, jawab makhluk aneh itu. Tidak ada lagi suara dari dalam gua, tetapi di mata besar itu, ada rasa hormat yang mematikan. Fang Yu menggunakan jimat teleportasi untuk kembali ke apartemen di ibu kota selatan. Ketika dia naik ke atas, dia memanggil Tang Xiaorou kembali. Fang Yu, kamu baik-baik saja. Suara Tang Xiaorou terdengar di telepon, nadanya cemas. Apa yang bisa saya lakukan? Di pihak Anda, taman tidak boleh runtuh, bukan? Fang Yu bertanya. Petik 2. Jika runtuh, kenapa aku masih punya kesempatan untuk meneleponmu? Tang Xiaorou berkata dengan muram. Tidak apa-apa, aku mau tidur. Fang Yu menutup telepon setelah berbicara. Membuka pintu, Fang Yu melihat Su Lengyun bermeditasi bersila, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru pucat. Tidak ada AC di ruang tamu, tapi suhunya cukup rendah. Mendengar suaranya, Su Lengyun membuka matanya. Kakak Yu, kamu kembali. Su Lengyun berkata sambil tersenyum ringan. Maaf atas kultivasimu. Fang Yu bertanya. Tidak, aku akan berhenti. Su Lengyun berdiri dan menuangkan air ke Fang Yu.
Saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang dia memperhatikan bahwa kaki kanan Fang Yu telanjang, dan celananya sudah banyak menghilang. Di saat yang sama, ada noda darah di pakaiannya. Kakak Yu, dari mana saja kamu? Su Lengyun menyerahkan gelas air itu kepada Fang Yu dan bertanya dengan lembut. Pergi ke barat Huaibei dan bertarung dengan patung batu bernama Sang Xuan Tianzun. Fang Yu menjawab dengan ringan. Sang Xuan Tianzun, patung batu. Su Lengyun tampak bingung. Tidak ada yang perlu dikatakan, tidak terlalu kuat, kata Fang Yu. Oh, Su Lengyun mengangguk, mengingat sesuatu, dan bertanya, Kakak Yu, apakah kamu lapar? Aku menonton TV sebentar hari ini dan belajar cara memasak mie. Ketika Su Lengyun mengatakan ini, Fang Yu teringat bahwa dia belum makan apapun malam ini. Alasan mengapa dia bersedia menemani Tang Xiaorou ke pesta pernikahan adalah untuk makan. Akibatnya, makanannya belum selesai, dan sepatu serta celana panjang dilepas. Itu adalah kerugian bisnis. Oke, aku sangat lapar, kata Fang Yu. Kalau begitu aku akan melakukannya untukmu sekarang. Su Lengyun berbalik dengan gembira dan berjalan ke dapur. Untuk mencegah situasi ini muncul kembali, Fang Yu berdiri di depan dapur sepanjang waktu ini, mengamati setiap gerakan Su Lengyun. Namun, Su Lengyun sepertinya benar-benar mempelajari sesuatu, setidaknya kali ini dia tidak membakar bahan-bahannya. Kakak Yu, apakah ini enak? Di meja, Su Lengyun menantikannya dan bertanya dengan gugup. Bagus sekali, kata Fang Yu. Jika kamu menyukainya, aku bisa memasaknya untukmu setiap hari mulai sekarang, dan aku akan membuat kemajuan, kata Su Lengyun. Memasak setiap hari, apakah kamu tidak kembali ke Frost Cold Palace? Fang Yu bertanya. Su Lengyun terkejut, lalu menundukkan kepalanya dan berbisik, jika kakak Yu ingin aku tinggal, aku tidak bisa kembali. Bab 487-1 Kasih Sayang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu melirik Su Lengyun, yang menundukkan kepalanya, dan berkata, "Yah, kamu harus mengelola sekte sebesar itu." Su Lengyun menjawab dengan lembut. Fang Yu ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara, dan memakan mie telur di dalam mangkuk. Su Lengyun tidak mengatakan apa-apa, tapi diam-diam memperhatikan Fang Yu selesai makan mie, lalu mengambil piring dan pergi ke dapur untuk membersihkannya. Keesokan paginya, tak lama setelah Fang Yu kembali dari senam pagi, pintu diketuk. Su Lengyun membuka pintu dan melihat 3 orang berdiri di depan pintu. Orang tua yang dikepalai adalah Zhao Jidao, yang pernah bertemu sekali pada malam sebelumnya. 2 orang di belakangnya adalah Zhao Xuan dan Zhao Zinan. Zhao Xuan melihat Su Lengyun membuka pintu, matanya lurus. Seperti yang diharapkan dari Tuan Fang. Ada wanita cantik yang tersembunyi di kediaman. Halo, Zhao Jidao, menjabat sebagai ketua asosiasi Huaibei Budo, saya ingin bertemu Tuan Fang Yufang, saya tidak tahu apakah Tuan Fang ada waktu luang, kata Zhao Jidao dengan hormat. Zhao Jidao orang ini, Su Lengyun hanya bertemu sekali sebelumnya, tapi namanya sudah terdengar berkali-kali. Sebagai organisasi yang menjaga ketertiban dunia pencaksilat, Persatuan Budo harus bersikap netral, adil dan adil. Namun, Asosiasi Huaibei Budo di bawah kepemimpinan Zhao Jidao tidak mencapai hal ini sama sekali. Dalam konfrontasi antara keluarga seni bela diri dan sekte seni bela diri, Asosiasi Budo Huaibei sepenuhnya mendukung keluarga seni bela diri dan menerapkan serangkaian tindakan untuk menekan sekte seni bela diri. Di bawah pukulan ganda seperti itu, sekte seni bela diri yang awalnya menurun sepenuhnya direduksi menjadi pengikut keluarga besar. Akibatnya, hampir tidak ada konsep sekte seni bela diri di Huaibei saat ini. Oleh karena itu, Su Lengyun tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhao Jidao, dan bahkan sedikit merasa jijik. Tapi pihak lain sedang mencari Fang Yu, jadi itu masih tergantung pada apa yang dimaksud Fang Yu. Su Lengyun menoleh dan hendak berbicara. Tapi saat ini, Fang Yu sudah berjalan ke pintu. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Tuan Fang, mohon maafkan saya karena tidak mengundang saya, karena masalah ini sangat mendesak. Ketika Zhao Jidao melihat Fang Yu, wajahnya sedikit berubah dan nada suaranya menjadi lebih hormat. Fang Yu melirik Zhao Xuan dan Zhao Zinan di belakang Zhao Jidao, sedikit mengernyit. Fang Da, Tuan, saya membawa Zinan ke sini untuk membalas anugerah penyelamatan nyawa tadi malam.
Jika Anda tidak mengambil tindakan untuk menghentikan orang gila itu, saya khawatir tidak ada seorang pun di taman kita yang akan selamat. Zhao Xuan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Fang. Kali ini, tanpa diingatkan oleh Zhao Xuan, Zhao Zinan berinisiatif untuk membungkuk dan membungkuk kepada Fang Yu, dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Setelah membungkuk, Zhao Zinan mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Pada saat ini, dia menemukan Fang Yu juga sedang menatapnya. Untuk sesaat, Zhao Zinan ingin menghindari pandangannya, tetapi sebuah suara di dalam hatinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh terlalu penakut. Zhao Zinan menggigit bibir merah mudanya, wajah cantiknya memerah, dan dia menatap lurus ke arah Fang Yu. Meski masih ada rasa takut dan malu di matanya, ada sedikit keberanian. Tidak, terima kasih, orang itu ada di sini untukku. Fang Yu berkata dengan ringan. Tuan Fang, saya tidak tahu apakah kita bisa masuk dan berbicara, kata Zhao Jidao dengan malu-malu. Oh, masuklah. Fang Yu membuka pintu. Setelah Su Lengyun menuangkan teh untuk para tamu, dia ingin mundur ke belakang. Tapi Fang Yu meraihnya dan memberi isyarat padanya untuk duduk di sampingnya. Su Lengyun tertegun sejenak, lalu duduk dengan patuh. Apakah ini ada hubungannya dengan Zuo Hongru kemarin lusa? Fang Yu bertanya. Ya, Zhao Jidao menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tianxi Zuo dikirim oleh Asosiasi Seni Bela Diri Beijing untuk membantu kami di Asosiasi Huaibei Budo untuk menyelesaikan masalah prajurit yang kejam baru-baru ini. Petik 2. Saya katakan malam itu. Jika ada pertanyaan di Asosiasi Budo Beijing, biarkan ketua dari 4 kelompok utama mereka menghubungi saya secara langsung. Fang Yu menyela Zhao Jidao. Wajah Zhao Jidao berubah. Asosiasi Budo Beijing, yang kedengarannya mirip dengan Asosiasi Budo Huaibei, juga merupakan asosiasi Budo. Namun nyatanya, kesenjangan antara keduanya sangat besar. Asosiasi Budo Beijing sebenarnya adalah komandan dari berbagai asosiasi Budo di Tiongkok dan memiliki hak tertinggi untuk berbicara. Persyaratan yang mereka ajukan hanya dapat dilaksanakan oleh perkumpulan pencaksilat di semua tingkatan di bawahnya, bahkan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bertanya. 4 kelompok misterius di Asosiasi Budo Beijing bahkan lebih sulit diakses oleh orang luar. Oleh karena itu, Fang Yu meminta ketua dari 4 kelompok untuk menghubunginya secara pribadi. Ini tidak mungkin. Zhao Jidao tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan permintaan sama sekali. Apalagi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berkomunikasi. Asosiasi Budo Beijing hanya memberinya satu perintah, yaitu melacak dan mengunci lokasi Fang Yu, menunggu pasukan elit Asosiasi Budo Beijing tiba, lalu menangkap Fang Yu. Di masa lalu, Zhao Jidao tidak ragu-ragu untuk melaksanakan instruksi Asosiasi Budo Beijing. Namun kali ini, Zhao Jidao tidak melakukannya. Setelah melihat keterampilan Fang Yu, pria berpenampilan muda ini pasti memiliki masa depan yang tidak terbatas. Dia hanya bisa berteman dan tidak pernah menyinggung perasaannya. Zhao Jidao adalah seorang egois yang sangat cerdas, dia hanya akan membuat pilihan yang menguntungkannya. Tapi kali ini, dia tidak tahu. Namun, untuk memberitahu Fang Yu tentang pemberitahuan Asosiasi Budo Beijing, tidak banyak risikonya. Sebaliknya, dia bisa meninggalkan kesan baik pada Fang Yu, dan itu adalah bisnis yang tidak menghasilkan uang. Tuan Fang, Asosiasi Budo Beijing tidak memberi saya ruang untuk berbicara. Zhao Jidao berkata dengan sungguh-sungguh, mereka baru saja memberitahu saya tentang sebuah berita. Berita apa? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Mereka membiarkan saya menatap Anda, dan kemudian mereka akan mengirim tim elit untuk menangkap Anda, kata Zhao Jidao. Mendengar kata-kata ini, apakah itu Su Lengyun di samping Fang Yu, atau Zhao Xuan dan Zhao Zinan di samping Zhao Jidao, ekspresi mereka berubah. Asosiasi Budo Beijing ingin menangkap Fang Yu. Jadi, Fang Yu dengan tenang menyentuh dagunya dan berkata, kalau begitu biarkan mereka datang. Tuan Fang, saya pikir Anda sebaiknya tidak melawan Asosiasi Budo Beijing. Ketika orang-orang dari Asosiasi Budo Beijing datang, saya akan menjelaskan kepada mereka alasan serangan Anda terhadap Zuo Tianxi, kata Zhao Jidao. Oh, kenapa kamu membantuku? Fang Yu bertanya. Tianxi Zuo sangat tercela, dan sikap kerjanya sangat buruk. Saya sudah lama ingin melaporkannya ke atas, tetapi tidak pernah ada kesempatan yang cocok. Ditambah lagi, Anda menyelamatkan nyawa cucu-cucu saya. Itu hanya untuk membalas kebaikan. Zhao Jidao memiliki nada yang tulus dan ekspresi yang serius.
Karena kamu sangat ingin membantuku, kenapa kamu tidak menutupi berita kematian Zuo Hongru? Fang Yu bertanya pada Zhao Ji sambil tersenyum. Ekspresi Zhao Jidao berubah dan dia berkata, bagaimanapun, guru surgawi Zuo adalah pelindung yang diutus dari atas. Hilangnya dia pasti akan menarik perhatian banyak orang dan tidak dapat ditutup-tutupi. Petik 2. Maksudku, tidak banyak orang hadir pada saat itu. Anda dapat mengatakan bahwa Zuo Hongru dibunuh oleh pejuang yang kejam atau makhluk abadi, tetapi Anda tetap mengatakan yang sebenarnya. Fang Yu tersenyum. Wajah Zhao Jidao membiru dan putih, dan dia membuka mulut untuk berdebat, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Jangan gugup, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Fang Yu menyesap gelas air dan berkata, saya hanya ingin menyangkal pernyataan bahwa Anda ingin membalas budi. Tuan Fang, wajah Zhao Jidao sedikit pucat, dia ingin berbicara. Oke, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, aku akan memperlakukanmu sebagai bantuan, tetapi saya juga membantu Anda memecahkan masalah orang yang tidak dapat Anda pahami, utang. Aku mau makan siang, bahan-bahannya hanya cukup untuk 2 orang, jadi aku tidak akan menahanmu. Fang Yu bersandar di sandaran sofa dan berkata, Leng Yun, sampai jumpa. Su Leng Yun berdiri. Zhao Jidao tahu bahwa pikirannya sudah jelas, jadi tentu saja dia tidak akan tinggal lebih lama lagi dan berdiri. Kakak dan adik Zhao Xuan dan Zhao Zinan sedikit bingung. Mereka tidak mengerti mengapa suasana menjadi semakin buruk. Zhao Jidao memimpin keluar dari gerbang. Tapi setelah Zhao Zinan berjalan ke pintu, dia menoleh dan membungkuk untuk meminta maaf kepada Fang Yu, maafkan aku. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia merasa kakek melakukan kesalahan. Fang Yu tersenyum tipis pada Zhao Zinan dan mengangguk. Untuk gadis ini, dia masih tidak memiliki perasaan sakit hati. Setelah mereka bertiga pergi, Su Lengyun menatap Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang dengan sedikit keraguan di matanya yang indah. Orang tua ini tidak melakukan apa-apa, jadi dia ingin aku berhutang budi padanya, tentu saja aku tidak bisa membiarkan dia memenuhi keinginannya. Fang Yu menjelaskan, ... Di dalam lift, Zhao Jidao tampak jelek. Fang Yu memahami pikirannya, dan dengan kejam menghadapinya, menusuknya di tempat, yang membuatnya merasa malu dan kesal. Anak ini terlalu sombong, cepat atau lambat, seseorang akan mengurusnya. Zhao Jidao berpikir dengan marah, ketika orang-orang dari Asosiasi Budo Beijing datang, saya akan menggunakan mulut orang lain untuk menambah bahan bakar masalah ini. Saya ingin bertemu dengan Anda Fang Yu. Apakah Anda berani menyinggung seluruh Asosiasi Budo Beijing? Kakek, apakah kamu baru saja mengatakan sesuatu yang salah? Di dalam lift, Zhao Zinan bertanya dengan tenang. Kamu diam, Zhao Jidao berteriak. Suasana hatinya sedang buruk, dan pertanyaan Zhao Zinan memicu kemarahannya. Zhao Zinan ketakutan oleh raungan yang tiba-tiba itu, dan wajahnya pucat seperti kertas. Zhao Xuan segera menariknya ke belakang dan berkata, kakek, Zinan tidak bijaksana, jangan marah. Sebelum kemarahan Zhao Jidao selesai dilampiaskan, dia memelototi Zhao Zinan dan berkata, saya hampir 23 tahun dan masih bodoh. Apakah dia tidak kompeten? Apa gunanya orang seperti itu? Setiap kata dalam perkataan Zhao Ji, seperti pisau tajam, menusuk ke dalam hati rapuh Zhao Zinan. Matanya merah, dan air mata kristal mengalir di matanya. Zhao Xuan melindunginya di belakangnya, dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Di depannya adalah kakek paling agung di keluarganya. Dimanapun dia berani membantah, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi Zhao Zinan. Kemarahan Zhao Jidao masih berlanjut, dan dia melanjutkan, keluarga Zhao kami tidak membutuhkan orang sampah seperti Anda. Bab 488, Zhao Zinan yang misterius. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Zhao Zinan gemetar dan menitikkan air mata, tetapi tidak mengeluarkan suara. Saat ini lift sudah mencapai lantai 1. Zhao Jidao mendengus dingin dan berjalan keluar. Keluar dari gerbang komunitas, mendatangi mobil khusus, dan hendak membuka pintu. Pada saat ini, Zhao Jidao tiba-tiba menoleh, memandang Zhao Zinan di belakang Zhao Xuan, dan berkata dengan dingin, penakut. Sekarang saya harus melatih keberanian Anda. Jangan naik mobil ini. Temukan cara untuk pulang. Kakek, ekspresi Zhao Xuan berubah dan dia ingin berbicara.
Tapi Zhao Jidao menatapnya dan membiarkan kata-katanya tertelan kembali ke perutnya. Zhao Xuan kembali menatap Zhao Zinan. Saat ini, wajah Zhao Zinan pucat, dan wajah cantiknya penuh air mata. Dia menatap Zhao Xuan dengan tatapan memohon dan ketakutan. Hati Zhao Xuan terasa canggung. Keluarga Zhao mereka adalah keluarga yang sangat patriarki. Hal ini berlaku dari generasi Zhao Jidao hingga generasi ayah Zhao Xuan. Oleh karena itu, status perempuan di keluarga Zhao sangat rendah, dan mereka tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Oleh karena itu, Zhao Zinan tidak dianggap serius sejak ia lahir, dan sering dipukuli serta dimarahi oleh ayahnya. Beginilah cara dia membentuk karakternya yang pemalu dan pemalu. Di seluruh keluarga Zhao, satu-satunya orang yang sangat mencintai Zhao Zinan mungkin adalah Zhao Xuan dan ibunya. Cepat masuk ke mobil. Juga, jangan berikan dia uang. Zhao Ji berbalik dan berteriak ketika dia melihat Zhao Xuan diam di tempatnya. Zhao Xuan tampak jelek, mengertakkan gigi, dan berbisik. Zinan, nanti kamu akan menghentikan taksi, yang merupakan jenis mobil ramah lingkungan, dan kemudian memberitahu pengemudi bahwa kamu akan kembali ke rumah keluarga Zhao di area pusat. Kamu suruh dia membayarnya ketika kamu sampai di rumah, desak Zhao Xuan. Saudaraku, jangan pergi, seru Zhao Zinan pelan. Zhao Xuan merasa hatinya hancur, tapi dia tidak bisa menahannya. Di seluruh keluarga Zhao, tidak ada yang bisa melanggar perintah Zhao Jidao. Zinan, jangan takut. Zhao Xuan menghibur. Zhao Xuan, segera masuk ke mobil. Zhao Jidao meraung di belakangnya. Zhao Xuan sangat bersemangat. Dia tahu jika dia tidak pergi, Zhao Jidao akan sangat marah. Zhao Xuan menyentuh kepala Zhao Zinan dan berbalik untuk berjalan menuju mobil. Zhao Zinan berdiri kaku di tempatnya, memperhatikan Zhao Xuan naik sedan dan pergi. Baru setelah mobil itu menghilang dari pandangannya, dia kembali sadar dan melihat sekeliling tanpa daya. Dia tidak punya satu sen pun di tubuhnya, dia tidak tahu di mana dia berada. Tapi Zhao Zinan lebih mengkhawatirkan sikap buruk Zhao Jidao terhadapnya daripada pulang ke rumah. Dia tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan. Zhao Zinan berjongkok di tanah, menutupi wajahnya dan menangis tanpa suara. Pada siang hari, Fang Yu hendak pergi ke kebun sayur. Dia sudah memahami peran benih belimbing. Dia ingin melakukan percobaan. Su Lengyun sedang berlatih, dan Fang Yu meninggalkan apartemen sendirian. Ketika dia berjalan ke gerbang komunitas, Fang Yu menyapu sesuka hati, dan dia melihat sosok yang dikenalnya berdiri di samping jalan. Zhao Zinanlah yang saya lihat pagi ini. Saat ini, Zhao Zinan berlinang air mata, berdiri di pinggir jalan, mengangkat tangan kanannya, dan meletakkannya lagi, tidak tahu apa yang dia lakukan. Kenapa dia masih di sini? Fang Yu berpikir sejenak dan melangkah maju. Halo, Fang Yu memanggil dari belakang Zhao Zinan. Tubuh Zhao Zinan tiba-tiba bergetar, dan reaksinya agak besar. Dia menoleh dengan panik, dan tertegun saat melihat Fang Yu. Tuan Fang, mengapa kamu ada di sini lagi? Fang Yu bertanya. Zhao Zinan berkata dengan suara yang sangat serak, aku tidak kembali. Tidak kembali, maksudmu, kamu sudah di sini sejak jam 10 pagi sampai sekarang. Fang Yu bertanya dengan heran. Ya, Zhao Zinan mengangguk, wajahnya yang pucat penuh kelelahan. Entah sudah berapa lama dia mengembara di sini, tapi pasti lama karena kakinya sakit. Kenapa kamu tidak mengikuti kakakmu pulang? Fang Yu bertanya. Aku membuat kakek marah. Zhao Zinan menjawab dengan suara rendah. Kakekmu, oh, aku mungkin mengerti. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Melihat bibir Zhao Zinan memutih, Fang Yu tahu bahwa dia kekurangan air. Apakah kamu ingin air? Fang Yu bertanya. Zhao Zinan tidak berani berbicara, dia tahu bahwa Fang Yu tidak senang dengan kakeknya pagi ini. Ikut denganku, kata Fang Yu sambil berjalan ke depan. Zhao Zinan membeku sesaat, lalu segera mengikutinya. Ada toko serba ada tidak jauh di depan. Fang Yu masuk ke toko serba ada, membeli sebotol air mineral, dan menyerahkannya kepada Zhao Zinan. Terima kasih. Zhao Zinan mengambil air mineral, membuka tutup botolnya, dan menyesapnya. Setelah minum, dia tidak bisa menahan rasa sakit di kakinya, berlutut dan mengusap pergelangan kakinya. Aku akan membantumu menghilangkan rasa sakitnya, kata Fang Yu sambil mengulurkan jarinya dan menyentuh dahi Zhao Zinan. Cahaya putih muncul di ujung jari. Ekspresi Fang Yu berubah begitu Zen Qi memasuki tubuh Zhao Zinan.
Selama itu adalah manusia, atau semua makhluk hidup, tidak peduli mereka berlatih atau tidak, meridian dalam tubuh saling terkait dan rumit, seperti halnya pembuluh darah lainnya. Hanya saja pembuluh darah mengangkut darah, sedangkan meridian mengangkut ki yang sebenarnya. Tapi tubuh Zhao Zinan, tidak ada meridian. Saya tidak bisa melihat keberadaan meridian sama sekali. Yang aneh adalah tanpa melihat meridian, Zenki Fang Yu yang dituangkan ke tubuh Zhao Zinan terserap. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanpa meridian sebagai saluran transportasi Zenki, bagaimana Zenki bisa masuk ke tubuh Zhao Zinan? Tepat ketika Fang Yu bingung, wajahnya berubah lagi. Hisapan kuat tiba-tiba muncul di tubuh Zhao Zinan, menyerap energi aslinya dengan panik. Kekuatan hisapan ini membuat energi sejati Fang Yu benar-benar di luar kendali, dan mengalir keluar. Kecepatan dan kuantitas yang diserapnya sangat besar. Berubah menjadi biksu umum, dia telah meledak dan mati saat ini. Tapi Fang Yu berbeda, energi sebenarnya dalam tubuhnya seperti lautan yang bergelombang, tak berujung. Oleh karena itu, tingkat penyerapan ini tidak akan menimbulkan banyak kerugian baginya. Fang Yu tidak melepaskan jarinya secara paksa, tetapi masih menekan dahi Zhao Zinan. Dia ingin mengamati sumber hisapan dan tujuan ki yang diserap. Pada saat ini, mata Zhao Zinan tertutup rapat, dan seluruh tubuhnya dalam keadaan kosong dan tembus cahaya. Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi tubuh Zhao Zinan. Kemudian, dia dapat dengan jelas melihat bahwa setelah ki aslinya dihirup ke dalam tubuh Zhao Zinan, ki itu menghilang begitu saja. Tubuh Zhao Zinan tidak memiliki meridian dan tidak memiliki kemaluan, sehingga kosong. Dan Zenki yang diserap dalam jumlah besar menghilang secara misterius setelah memasuki tubuhnya. Tidak peduli dari sudut pandang mana, ini adalah hal yang luar biasa. Fang Yu berpikir sejenak, menutup matanya, lalu membukanya lagi, cahaya merah muncul di matanya, dan tanda putih berputar di pupilnya. Mata ini seharusnya bisa melihat segala sesuatu yang ada di kehampaan. Tapi saat melihat Zhao Zinan, tiba-tiba gagal. Tidak ada perubahan. Zhao Zinan tetaplah Zhao Zinan, tidak dapat melihat kekuatan hukum apapun di tubuhnya, dan garis pandang bahkan tidak dapat menembus tubuhnya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang melindungi Zhao Zinan. Pada saat ini, Fang Yu benar-benar tercengang. Dia hidup selama hampir 5.000 tahun, dan untuk pertama kalinya menghadapi situasi yang tidak dapat dijelaskan ini. Apakah ini ilusi? Tidak mungkin, apalagi hal lain. Fang Yu tertegun selama beberapa detik, dan tiba-tiba menyadari bahwa energi sebenarnya di tubuhnya masih banyak hilang, dan segera ingin melepaskan jari-jarinya. Namun, kekuatan isapnya juga menekan jari Fang Yu di dahi Zhao Zinan, membuatnya tidak bisa bergerak dengan mudah. Keterlaluan, Fang Yu sedikit tidak senang, dan dengan kekuatan tiba-tiba, dia dengan paksa melepaskan jarinya. Bentak, dengan suara lembut, Zhao Zinan jatuh ke tanah. Dia, yang awalnya tembus cahaya, perlahan memulihkan entitasnya. Setelah 10 detik, tubuhnya pulih sepenuhnya. Bulu mata Zhao Zinan bergetar, lalu matanya terbuka. Begitu dia membuka matanya, dia melihat wajah Fang Yu dari dekat. Pada saat ini, Fang Yu, seolah-olah sedang melihat harta karun langka dan eksotis, sedang mengamati Zhao Zinan dengan mata paling detail. Fang, Tuan Fang. Zhao Zinan ditatap begitu dekat oleh alien itu untuk pertama kalinya, dan wajahnya dengan cepat memerah seperti awan terbakar. Bagaimana ini mungkin? Bahkan tidak bisa melihat melalui mata itu. Fang Yu penuh dengan pertanyaan. Tuan Fang, Zhao Zinan tidak tahan dengan tatapan mata Fang Yu, dan berkata dengan suara gemetar. Fang Yu kembali sadar, baru kemudian menyadari bahwa Zhao Zinan sudah bangun. Bagaimana perasaanmu sekarang? Fang Yu bertanya. Hah? Zhao Zinan terkejut sesaat, tidak mengerti apa yang dimaksud Fang Yu. Bagaimana perasaanmu tentang tubuhmu? Apakah kamu lelah? Atau apakah kamu memiliki perasaan energi seperti itu? Fang Yu bertanya dengan cemas. Zhao Zinan berdiri, menggerakkan kakinya, dan berkata, kakiku sepertinya tidak sakit lagi. Selain daripada itu, Fang Yu bertanya. Zhao Zinan memandang Fang Yu, menggelengkan kepalanya dengan hampa, dan berkata, lainnya, sepertinya tidak ada apa-apa. Bagaimana bisa? Fang Yu menggaruk kepalanya. Jika Zenki yang diserap oleh Zhao Zinan digunakan untuk menyerang, kekuatannya tidak akan kurang dari bom nuklir kecil, yang dapat meledakkan segala sesuatu dalam jarak 10 km menjadi abu terbang. Tapi setelah menyerap begitu banyak ki asli, hanya saja kakinya tidak sakit.
Kemana perginya kemarahan yang begitu besar? Hilang begitu saja. Fang Yu memandang Zhao Zinan gelombang www.novelringan.com gelombang dan mundur 2 langkah, hanya matanya yang terkejut. Dalam 5.000 tahun terakhir, keraguan terbesar Fang Yu adalah mengapa ia tidak dapat menembus periode pemurnian Qi. Dan sekarang, Zhao Zinan menjadi keraguan besar kedua. Kekuatan hisap yang tak tertandingi, sejumlah besar energi sejati yang menghilang begitu saja, dan tubuh yang bahkan mata itu tidak dapat melihatnya. Fang Yu percaya bahwa mungkin ada semacam sihir yang dapat mencapai tingkat ini, tetapi dia yakin bahwa Zhao Zinan di depannya adalah manusia yang belum pernah berlatih sebelumnya. Tidak ada jejak fluktuasi aura di tubuhnya, jadi dia tidak bisa menguasai mantranya. Jelas sekali, ada sesuatu yang luar biasa pada diri gadis pemalu dan penakut itu. Atau bisa dikatakan, dia sendiri adalah eksistensi yang luar biasa. Melihat wajah Fang Yu terkejut, Zhao Zinan menjadi bingung. Sejak Fang Yu menekankan jarinya ke dahinya, dia merasa mengantuk beberapa saat dan tertidur. Ketika dia bangun, Fang Yu terkejut dan menanyakan beberapa pertanyaan aneh. Selain itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Kamu tidak lelah sekarang, kan? Kalau begitu ikuti aku, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu berjalan maju. Berjalan baik untuk berpikir. Inilah kesimpulan yang diambil Fang Yu bertahun-tahun yang lalu. Zhao Zinan mengikuti Fang Yu dengan patuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada akhirnya, Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri sepanjang jalan. Setelah berjalan sekitar 20 menit, dia tiba-tiba berhenti. Untuk memverifikasi ini, Anda harus mencobanya. Fang Yu berbalik dan menghadap Zhao Zinan. Persegi, Zhao Zinan berbicara, baru saja hendak mengatakan sesuatu. Saat ini, Fang Yu menghadap dadanya dan menamparnya. Bab 489 Kita semua masih muda. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Telapak tangan Fang Yu tiba-tiba menghadap Zhao Zinan. Zhao Zinan bahkan tidak berteriak, tapi menutup matanya. Ledakan, Zen Qi meledak dari telapak tangan Fang Yu dan langsung menyerang Zhao Zinan. Fang Yu menatap Zhao Zinan dengan mata serius. Memanggil, Zen Qi benar-benar menyerang tubuh Zhao Zinan. Tapi Zhao Zinan tidak berteriak, dia juga tidak terbang, tapi berdiri diam, gemetar. Qi itu menghilang begitu saja. Dengan kata lain, itu diserap oleh tubuh Zhao Zinan. Fang, Tuan Fang. Zhao Zinan membuka matanya, air mata berlinang. Dia tidak tahu mengapa Fang Yu ingin menyerangnya, dia hanya merasa takut, dan dia juga merasakan keluhan karena ditinggalkan oleh seluruh dunia. Kakek memarahinya, kakaknya meninggalkannya sendirian di sini, dan sekarang bahkan Fang Yu menembaknya. Apa kesalahannya? Zhao Zinan merasa lebih tidak nyaman saat memikirkannya, matanya memerah dan air mata berkaca-kaca. Maaf, saya hanya ingin memverifikasi sesuatu, dan saya tidak bermaksud jahat kepada Anda. Fang Yu melihat Zhao Zinan hendak menangis dan segera meminta maaf. Tidak apa-apa, Zhao Zinan menyeka air matanya, menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Melihat Zhao Zinan, keraguan Fang Yu semakin bertambah. Tubuhnya seperti lubang hitam, mampu menyerap semua energi sebenarnya dari luar. Fisik macam apa ini? Fang Yu, yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun, belum pernah mendengar tentang fisik seperti itu di dunia, baik dalam legenda maupun kenyataan. Fang Yu berpikir sejenak, dan melihat Zhao Zinan masih berdiri di sana, menyeka air matanya dengan sedih, dan berkata, ikutlah denganku, aku akan membawamu ke taman ekologi terdekat. Zhao Zinan mengangkat matanya dan menatap Fang Yu, seolah sedang berpikir, lalu mengangguk. Sekarang dia tidak berdaya dan hanya bisa mengandalkan Fang Yu. Jadi Fang Yu membawa Zhao Zinan ke kebun sayur di taman ekologi. Tuan Fang, ini. Zhao Zinan melihat ke kebun sayur di depan, matanya yang indah bersinar. Ya, ini kebun sayurku. Fang Yu berkata, juga, panggil saja aku Fang Yu, bisakah kamu? Zhao Zinan bertanya, bahkan kakeknya akan memanggil Fang Yu Tuan Fang, dan sepertinya dia tidak pandai memanggil namanya secara langsung. Tidak apa-apa, kita semua anak muda, tidak peduli dengan birokrasi ini. Fang Yu berkata dengan wajah memerah. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu Fang Yu, kata Zhao Zinan lembut dengan wajah memerah. Fang Yu berjalan ke kebun sayur dan melihat vitalitas dan kehijauan taman, dan suasana hatinya meningkat pesat. Dengan benih belimbing,
Seluruh kebun sayur menjadi sumber kehidupan yang kecil, dan semua kehidupan di kebun sayur menunjukkan momentum peningkatan yang pesat. Namun dengan cara ini, kesenangan menyaksikan tanaman bertunas dan tumbuh perlahan pun hilang. Sekarang Fang Yu bahkan tidak perlu menyiram dan memupuk, karena sayuran hijau dapat tumbuh hingga matang dalam waktu kurang dari 1 menit. Haruskah kita membangun kebun sayur biasa lagi? Fang Yu berpikir sambil berdiri di kebun sayur, memandangi sayuran hijau di bawah kakinya. Petik 2. Fang Yu, bolehkah aku masuk dan melihatnya? Saat ini, Zhao Zinan di luar kebun sayur bertanya dengan suara rendah. Fang Yu melirik Zhao Zinan dan berkata, tentu saja, jika kamu suka makan sayuran hijau, saya bisa memberimu sedikit lagi. Kalau begitu aku akan masuk. Zhao Zinan berjalan ke kebun sayur dengan hati-hati, karena takut tidak sengaja menginjak tanaman di kedua sisinya. Namun saat dia melangkah ke dalam tanah kebun sayur, nafas seluruh kebun sayur tiba-tiba berubah. Vitalitas kebun sayur sudah sangat kuat. Namun setelah Zhao Zinan memasuki kebun sayur, nafas kehidupan ini kembali melejit. Jika dulu kebun sayur hanyalah sumber kehidupan kecil, kini menjadi sumber kehidupan besar. Jika manusia normal tinggal di kebun sayur ini untuk jangka waktu tertentu, mereka bisa hidup lebih lama hingga beberapa tahun. Fang Yu memandang Zhao Zinan dengan heran, lalu menoleh dan melihat tanah di tengah kebun sayur. Disinilah tempat penanaman belimbing wulu, dan bibit belimbing wulu ada di bawahnya. Saat ini, tanah bersinar dengan cahaya redup. Retakan perlahan muncul di tanah, lalu muncul daun ungu seukuran jari kelingking. Belimbing berkecambah. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, melangkah maju, berjongkok dan belajar sendiri mengamati daun ungu kecil ini. Dia belum pernah menanam belimbing sebelumnya, sehingga dia tidak tahu bagaimana buah belimbing itu tumbuh. Namun di posisi inilah beliau menanam bibit belimbing. Siklus pertumbuhan membutuhkan ribuan tahun buah belimbing. Fang Yu memandangi kuncup dan daun ungu, lalu menatap Zhao Zinan, yang kosong di sampingnya, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Fang Yu, ada apa? Zhao Zinan bertanya dengan bingung. Petik 2. Tidak ada apa-apa. Fang Yu berdiri. Kebun sayur saat ini memiliki nafas kehidupan yang kuat. Jika Anda tahu cara menggunakan teknik sihir, Anda bahkan bisa menggunakan nafas kehidupan untuk menyelamatkan nyawa yang sekarat. Sebagai siapapun, saya takut akan merasa gembira karena memiliki sumber kehidupan seperti itu. Tapi Fang Yu tidak melakukannya. Vitalitas adalah hal yang paling tidak berarti baginya. Dia penuh dengan teka-teki sekarang, dia hanya ingin mengetahui rahasia Zhao Zinan. Setelah memikirkannya, Fang Yu duduk, menatap Zhao Zinan, dan berkata, Zinan, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Ketika Fang Yu memanggil dirinya sendiri, Zhao Zinan sedikit malu, pipinya memerah, dan dia berbisik, ya. Duduklah dulu, kata Fang Yu. Zhao Zinan duduk di depan Fang Yu dengan patuh. Bisakah kamu memberitahuku yang sebenarnya tentang hidupmu, itu gambaran umum dirimu dari lahir sampai sekarang, kata Fang Yu. Zhao Zinan terkejut sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya. Saya lahir 22 tahun yang lalu, ayah saya adalah Zhao Yong, dan ibu saya adalah Zhuang Ningjing. Kata Zhao Zinan, isinya cukup detail. Tepat ketika dia hendak berbicara tentang tahun ketika dia berusia 5 tahun, Fang Yu memberi isyarat padanya untuk berhenti. Saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Hah? Zhao Zinan memandang Fang Yu dengan curiga. Apakah kamu yakin? Fang Yu hendak berbicara, tetapi melihat kepolosan di wajah Zhao Zinan di depannya, dia berubah pikiran dan bertanya, apakah kamu pernah mengalami kecelakaan ketika kamu tumbuh besar seperti ini? Kecelakaan? Zhao Zinan mengerutkan kening, mengingat. Beberapa detik kemudian, dia bertanya dengan hampa, apakah jatuh saat belajar bersepeda itu kecelakaan? Petik 2. Tidak masuk hitungan, harus lebih besar, misalnya kecelakaan mobil, atau jatuh dari tebing, kata Fang Yu. Ah, kalau begitu tidak ada lagi. Jawab Zhao Zinan. Dia merasa Fang Yu sangat aneh hari ini, sangat berbeda dari Fang Yu yang pernah dia lihat sebelumnya. Lupakan, ayo pergi. Fang Yu berdiri dan berkata, ya. Zhao Zinan juga berdiri. Lalu, keduanya meninggalkan kebun sayur bersama. Saat Zhao Zinan meninggalkan kebun sayur, vitalitas seluruh kebun sayur tiba-tiba turun drastis. Fang Yu melihat kembali ke kebun sayur, sedikit mengernyit, lalu langsung pergi.
Tidak ada yang salah dengan perkenalan diri Zhao Zinan. www.novelringan.com. Dia adalah seorang gadis yang tumbuh normal di keluarga besar. Apakah ini fisik alami? Meski bisa saja terjadi, namun kemungkinannya sangat kecil. Dan jika itu terbentuk lusa, tetapi Zhao Zinan tidak memiliki kesan sama sekali, itu akan sangat aneh. Dan kemungkinan terakhir adalah Fang Yu ingin bertanya sebelumnya tetapi tidak bertanya. Zhao Zinan, apakah itu orang tuanya? Tapi ini bukan jawaban dari Zhao Zinan. Menanyakannya akan membuatnya sedih dan hanya bisa bertanya kepada keluarganya. Sepertinya kita harus bertemu Zhao Jidao. Fang Yu berkata dalam hatinya. Sepanjang perjalanan, Fang Yu dan Zhao Zinan masih melakukan pertukaran. Dalam prosesnya, rasa malu dan takut Zhao Zinan perlahan menghilang. Fang Yu, apa yang biasanya kamu lakukan? Zhao Zinan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seperti yang kamu lihat tadi, menanam sayuran dan tidur. Jawab Fang Yu, apakah kamu tidak pergi ke sekolah? Zhao Zinan bertanya, ya, tapi saya harus kuliah di Universitas Nandu setiap minggu, kata Fang Yu. Kelas. Zhao Zinan membuka mata indahnya karena terkejut dan berkata, apakah Anda seorang profesor? Sebenarnya, dia adalah seorang profesor tamu. Jawab Fang Yu, kamu luar biasa, kata Zhao Zinan kagum. Ketika keduanya berbicara, ada dua anak laki-laki, kecil, mengejar dan tertawa. Mereka sepertinya tidak memperhatikan Zhao Zinan dan Fang Yu di depan mereka. Ledakan. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, menendang dan berlari ke depan, hendak memukul anak laki-laki Zhao Zinan. Bab 490 Bunuh Tanpa Ampun. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Oh. Anak laki-laki itu terbang terbalik seperti bola, menjerit dan menjerit, suaranya sama sekali tidak terdengar seperti anak kecil. Dan anak laki-laki lain yang mengejar dari belakang, setelah tertegun beberapa saat, langsung bereaksi, membuka mulutnya, memperlihatkan dua baris giginya yang tajam. Pada saat yang sama, seluruh wajahnya menjadi terdistorsi, mulutnya lebar, hidungnya tenggelam, hanya tersisa dua lubang hidung, dan matanya menjadi empat dengan sinar merah yang mengerikan. Kulitnya berubah dari kuning orang normal menjadi hitam, dan dia tenggelam, kulitnya terlihat cukup kencang, dan tangannya menjadi cakar yang tajam seperti binatang. Anak laki-laki tadi telah sepenuhnya berubah menjadi monster. Ada juga tanda aneh di dahi. Apa? Zhao Zinan sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar, menjerit, dan bersembunyi di belakang Fang Yu. Mati. Monster itu bergegas menuju Fang Yu, dengan dua cakar tajam terangkat di depannya. Dengan gumpalan udara hitam, meraih Fang Yu. Fang Yu mengangkat kakinya lagi. Ledakan, terdengar suara teredam lagi, dan monster itu terjatuh. Kedua monster itu jatuh ke tanah 50 meter dari Fang Yu, tidak bergerak. Fang Yu memicingkan mata ke arah mereka. Setelah beberapa saat, tubuh kedua monster itu tampak menguap, perlahan menghilang menjadi untaian asap hitam, menghilang di udara. Apa ini? Makhluk abadi. Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Kedua monster ini memang berpenampilan mirip dengan makhluk abadi, namun tidak memiliki aura unik yang abadi. Pada saat yang sama, dibandingkan dengan makhluk abadi, daya dukungnya jauh lebih rendah. Fang Yu sebenarnya tidak menggunakan banyak tenaga dengan kedua kakinya sekarang, tetapi kedua monster ini jatuh begitu saja dan mereka terlalu rapuh. Fang Yu mengingat kembali wajah monster itu. Ada tanda di dahinya yang tampak seperti seringai menakutkan. Jejak wajah muram, ada kilatan inspirasi di benak Fang Yu, dan dia tiba-tiba teringat sekte budidaya jahat yang aktif lebih dari 3000 tahun yang lalu. Sekte setan. Ciri-ciri sekte budidaya jahat ini sangat jelas. Setiap murid memiliki tanda seringai seukuran ibu jari di dahinya. Namun, sekte iblis dimusnahkan oleh aliansi benar lebih dari 3000 tahun yang lalu. Dalam 3000 tahun berikutnya, setidaknya Fang Yu belum membaca atau mendengar tentang sekte iblis. Tapi hari ini, mengapa orang-orang dari sekte iblis muncul? Mungkinkah sekte iblis juga menggunakan metode yang sama seperti Istana Api Ungu untuk menghindari kehancuran total? Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir. Satu hal lagi, kedua monster itu jelas-jelas bergegas menuju Zhao Zinan pada awalnya, bukan Fang Yu. Ini sangat aneh. Pihak lain juga mengetahui fisik aneh Zhao Zinan. Fang Yu menoleh untuk melihat Zhao Zinan yang ketakutan setengah mati, dan sedikit menyipitkan mata.
Gadis ini menciptakan terlalu banyak keraguan padanya hari ini. Tampaknya perlu waktu untuk mengetahuinya. Fang Yu, apa keduanya, tadi? Zhao Zinan bertanya, apakah kamu tidak melihatnya? Itu hanya dua binatang kecil, tidak peduli, dan pergi, kata Fang Yu. Ya, Zhao Zinan mengangguk, tetapi ketika dia memikirkan wajah terdistorsi tadi, dia masih takut dan mau tidak mau menarik sudut Fang Yui. Sekitar 5 menit setelah keduanya pergi, sesosok tubuh jatuh dari udara, berdiri di tempat kedua monster itu jatuh ke tanah. Ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Jika Fang Yu hadir, dia pasti akan mengenalinya sebagai biksu misterius periode Yuanying yang bertemu kedua belah pihak di Universitas Nandu 2 hari lalu, dan He Chen Chen, yang dianggap sebagai rumput sekolah oleh banyak gadis. Saat ini, He Chen Chen berdiri di sana, melihat sekeliling, mengerutkan kening. Cakram ajaib yang diberikan Master kepadaku dengan jelas menunjukkan bahwa ada iblis di posisi ini. Dilihat dari nafas yang samar, itu pasti dua iblis kecil. Sepertinya itu telah dipecahkan oleh seseorang. He Chen Chen berdiri di sana berpikir sejenak, mengulurkan tangan kanannya, dan cincin giok hijau di jari telunjuk tangan kanannya bersinar terang. Kompas seukuran wajah berwarna tembaga hitam muncul di depannya. Kompas ini berbeda dengan kompas biasa. Tidak ada petunjuk apapun di dalamnya, hanya beberapa kehadiran halus seperti lubang jarum. Mata He Chen Chen sangat menakjubkan, dan dia bermeditasi di dalam hatinya. Lubang-lubang jarum pada kompas bersinar satu demi satu, membentuk arah jarum. Namun jarum itu dengan cepat menghilang, berubah menjadi lingkaran, cincin demi cincin, dan akhirnya meredup. Nafas iblis baru saja hilang, yaitu, mereka mati sekitar 5 menit yang lalu. Sejak nafas iblis muncul, mereka mungkin hanya bertahan kurang dari 30 detik. He Chen Chen berspekulasi dalam hatinya. Itu diselesaikan kurang dari 30 detik setelah muncul. Meskipun iblis kecil adalah tingkat keberadaan terendah di sekte iblis, mereka juga iblis. Untuk mengatasinya dalam waktu sesingkat itu, setidaknya diperlukan budidaya periode pembentukan pil. He Chen Chen memiliki banyak keraguan dalam pikirannya. Mengapa sekte iblis, yang tersembunyi dalam kegelapan dan jarang muncul di dunia, tiba-tiba mengirim dua setan kecil ke tempat ini? Apa tujuan mereka? Siapa yang menyelesaikannya dengan cepat? Tidak peduli apa, setidaknya sekte iblis memang telah menjangkau dunia sekuler. He Chen Chen berpikir dengan mata dingin, saya harus memberitahu guru tentang ini. Tidak ada seorang pun di sekitar He Chen Chen, tetapi pemandangan dia berdiri di jalan sambil berpikir, muncul di manik-manik besar yang melayang di udara ruangan yang remang-remang. Di depan manik-manik itu, dua orang berdiri. Karena cahaya redup, penampakan kedua orang ini tidak terlihat jelas, namun mata merah di wajah mereka cukup jelas. Anak ini juga datang ke Huaibei. Sepertinya dia bertekad untuk melanggar rencana kita. Pria yang berdiri di sebelah kiri, yang jauh lebih tinggi dari pria di sebelahnya, berkata, Jiang Hailiu adalah orang tua, saya telah mengatakan bahwa saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Selama beberapa dekade terakhir, dia telah menentang sekte kami. Sekarang dia tidak bisa berjalan, dia mengirim murid lain keluar. Suatu hari dia akan berada di sana, kita tidak bisa tenang. Pria yang berdiri di sebelah kanan berkata dengan dingin, nadanya memancarkan pembunuhan yang kejam. Hidup orang tua itu hampir berakhir, mengapa kita harus melakukannya? Pria jangkung itu tersenyum dingin dan berkata, kita harus mengeluarkan banyak uang untuk menemukan masalah sungai dan arus sekarang. Itu sama sekali tidak diperlukan. Tapi makhluk abadi tua ini terlalu menyebalkan, kata pria di samping. Bagaimana kalau itu mengganggu? Sekarang dia tidak bisa berjalan lagi. Pria jangkung itu memandang He Chen Chen yang mengenakan manik-manik, menyipitkan matanya dan berkata, sekarang, kita hanya perlu menyingkirkan murid-muridnya. Petik 2. Orang fana juga perlu didiskusikan. Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar dari belakang mereka. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang kedua pria itu segera berbalik dan membungkuk, seolah sedang memberi hormat kepada wanita tersebut. Dalam cahaya redup, seorang wanita dengan sosok bergelombang berjalan menghampiri kedua pria tersebut. Tujuan kami saat ini hanya satu, yaitu, wadah. Siapapun yang menghalangi tindakan kami akan dibunuh tanpa ampun. Wanita itu berkata dengan dingin. Dimengerti, Tuan Sa. Kedua pria itu berkata serempak. Situasi di Huaibei akhir-akhir ini kacau. Kita tidak punya banyak waktu.
Kita harus menangkap, wadah, itu secepat mungkin. Wanita itu menekankan lagi. Memahami. Wanita itu berjalan perlahan menuju manik-manik yang mengambang, melihat sosok He Chen Chen, menyentuh bibir merahnya dengan tangan kanannya yang ramping, dan berkata, murid Jiang Heliu terlihat baik, kamu tidak perlu membunuhnya, dan menghancurkannya. Setelah itu, kirimkan padaku. Tuan Sa, pria yang berdiri di samping, wadah, tadi dengan mudah melenyapkan 2 iblis kecil yang kami kirimkan. Apakah kita akan menyelidikinya? Kali ini, pria jangkung itu bertanya lagi. Aku baru saja mengatakannya. Wanita itu menyela pria itu dengan suara dingin, bunuh tanpa ampun. Ketika Fang Yu kembali ke pintu kompleks apartemen, sebuah mobil hitam berhenti di depan pintu. Melihat Fang Yu dan Zhao Zinan, pintu mobil terbuka dan Zhao Xuan keluar dari mobil dan bergegas menuju Fang Yu. Halo, Tuan Fang. Zhao Xuan membungkuk pada Fang Yu, lalu memandang Zhao Zinan yang bersembunyi di belakang Fang Yu. Zinan, kemana kamu pergi sebelumnya? Itu membuatku takut setengah mati. Zhao Xuan menyeka keringat di dahinya dan bertanya. Zhao Zinan memandang kakak laki-lakinya dengan keluhan di hatinya. Jangan melangkah terlalu jauh. Tuan Fang, apakah Anda merawat Zinan untuk saya? Terima kasih banyak, Zhao Xuan berkata dengan penuh rasa terima kasih.